Whiskas, favorit kucing Anda dengan resep baru yang menggugah selera. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia mengerti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu,
Shalom. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Acara mau dimulai, mohon untuk dimatikan sementara handphonenya ibu-ibu. Selamat datang kepada seluruh anggota PWGT Klasis Pulau Jawa, baik yang hadir onsite dan yang hadir lewat daring via Zoom dan online. Saya mau bertegur sapa untuk yang hadir ibu-ibu di via Zoom. Mungkin bisa dibuka kameranya sebentar ibu-ibu. Selamat datang kepada PWGT Jemaat Sukabumi. Halo, selamat pagi ibu-ibu dari Sukabumi. Ya, mungkin masih di unmute. Saya beralih ke Jemaat Gunung Putri. Ibu-ibu PWGT dari Gunung Putri. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke Ibu, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Saya juga mau bertegur sapa kepada ibu-ibu PWGT Jemaat Cimahi. Apa kabar Ibu? Selamat pagi. Iya. Terima kasih Ibu Winarni yang sudah hadir via Zoom. Kemudian saya mau bertegur sapa kepada ibu-ibu PWGT Jemaat Tangerang. Selamat pagi Ibu. Oke, mungkin masih belum online, masih membuka mic-nya. Saya mau bertegur sapa untuk ibu-ibu PWGT Jemaat Depok. Selamat pagi, selamat datang. Oke, selamat pagi. Baik, saya terima kasih sudah hadir pada hari ini. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas sukacita kita bisa berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, saya Yoel Widiawati yang akan memandu acara sampai dengan selesai nanti. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan ibadah. Setelah itu, menyanyikan himne PWGT dan Mars PWGT. Selanjutnya sambutan-sambutan, kemudian kita menuju pembinaan dari bidang 3 dan akan ditutup foto bersama dan ramah tamah. Baik, mari ibu-ibu kekasih Tuhan, kita bersiap acara kedua. Disilakan kepada liturgis Ibu Monica Solo. Shalom, salam sukacita untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kesempatan ini kita boleh berkumpul lewat ibadah PWGT Klasis Pulau Jawa dalam tuntunan tema Berbahagialah orang yang membawa damai. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dengan penuh sukacita saya mengundang jemaat untuk berdiri dan nyanyikanlah lagu yang merdu bagi Tuhan. Membawa kebahagiaan.
sayangku, bela nampak pada diri tu sakta sayangna, minggu na tumi badari lendu mailona, bagu tu kamau para naku angge mariti, lompok untuk umat siatasi siang itu tu kapua, nasunun sia malabi lupa kamasemi, si patu mokan opua makure sumanga. Di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengaminkan dan menghayati bahwa pertolongan kita di dalam ibadah PWGT Klasis Pulau Jawa pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam kepada kamu, kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Mari bermazmur secara responsorial dari Kitab Mazmur 48 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Sion, kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Di kota Allah kita Gunungnya yang kudus menjulang bermain. adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion seperti puncak Gunung Safon. Adalah kota raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. sebab lihat raja berkumpul. Mereka maju bersama-sama. Ketika mereka memandang, mereka tercengang. Terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Seperti angin timur melanda. Kapal-kapal Tarsis kau hancurkan mereka. Apa yang telah kami dengar, itulah yang kami saksikan. Di kota Tuhan semesta alam, Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. kami merenungkan, ya Allah kasih setiamu, Di dalam baik-Mu, seperti namamu ya Allah, demikian kemasyuranmu. sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita, Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghakiman-Mu. kelilingilah Sion dan kitarilah dia, Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya. jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada generasi yang kemudian. Sungguh inilah Allah. Allah kita, Dia seterusnya dan selamanya. Dialah yang memimpin kita sampai akhir hayat. Amin. Marilah di dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mendengarkan berita anugerah. Dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita tidak menyadari apa yang kita pikirkan, ucapkan, atau lakukan, melukai hati sesama kita, terlebih Tuhan. Kehadiran kita mungkin terkadang tidak menjadi berkat, dan keberadaan kita mungkin menghilangkan damai dan sukacita, baik di tengah keluarga, masyarakat, maupun dalam persekutuan. Sejenak, mari kita menoleh ke belakang dan merenungkan dosa dan pelanggaran kita.
Bila ku renung dosaku. Berita anugerah untuk kita sekalian dari kitab 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dipersiapkan pujian PWGT kelompok 1. Dengan judul lagu Nama Yesus yang Termulia, Jemaat Ebenezer, Cimahi, Cikarang, Warakas, Depok, Sukabumi, Bandung, dan ditambah pengurus PWGT KPJ. Silahkan. Ayam, ayam, udah itu makan. Nama Yesus termulia, di atas segala nama.
Dimuliakanlah Tuhan untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan daripada persekutuan yang Tuhan karuniakan kepada kita pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan di dalam doa, kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini, ya Allah, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang selalu mengasihi kami, menuntun kami dengan penuh kesetiaan sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan kami persekutuan yang indah sebagai PWGT Klasis Pulau Jawa, di mana jemaatmu di sini, PWGT Jemaat Keramat menjadi tuan rumah. Kami sungguh bersuka cita boleh menikmati perjumpaan dan persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan dengan saudari-saudari kasih kami, sahabat-sahabat kami, PWGT Klasis Pulau Jawa, baik yang hadir di dalam onsite maupun juga melalui Zoom. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Ini kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari baik selaku hamba-Mu yang akan menguraikannya, maupun juga kami semua sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, PWGT Klasis Pulau Jawa yang akan merenungkannya bersama-sama. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu tuntunan yang sejati untuk terus menolong kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan membuat kami memahami dan mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, satu ayat saya pilih untuk kita baca dan kita renungkan pada saat ini, yaitu di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama hanya satu ayat. Kita baca bersama-sama secara serempak. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ya, itulah satu ayat perenungan yang saya pilih sebagai satu hal yang akan menjadi pesan bagi kita dalam bersinergi atau dalam memahami akan kegiatan pembinaan juga yang diamanatkan oleh pengurus kelas bidang 3 yang pada saat nanti setelah ibadah ini kita akan mengikutinya. Bahwa di dalam pembinaan itu pencapaian diharapkan bahwa budaya damai ini kita hadirkan, kita perjuangkan untuk bisa dialami, dirasakan di dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah gereja di mana kita berada, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan nanti akan disampaikan di dalam pembinaan yang akan dibawakan atau dihadirkan oleh bidang 3. Berbahagialah orang yang membawa damai. Persekutuan wanita yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa dan shalom bagi kita semua. Ya, ada juga Bapak-bapak PGB. Ya. Ya, mau kasih salam dulu. Jayalah PWGT. Damai di hati. Ya, sekali lagi jayalah PWGT. Damai di hati. Jayalah PKB. Nah itu. Ya. Kami juga mengundang Bapak PKB, ya sebenarnya mengundang juga OIG yang lain, tapi mungkin ada kesibukan sehingga tidak bisa hadir. Ada Bapak-bapak PKB yang bisa hadir, dan mereka rindu juga nanti untuk mempersembahkan pujian. Terima kasih ya Bapak PKB, boleh hadir mendampingi ibu-ibu. Iya, berbahagialah orang yang membawa damai. Kata berbahagia dalam ajaran Tuhan Yesus ini berarti bahagia yang berhubungan dengan kesukacitaan ilahi, ya, atau kebahagiaan yang bersumber dari Allah, bukan kebahagiaan
menurut kacamata dunia. Ya, banyak saja pemahaman kebahagiaan menurut kacamata dunia. Misalnya saja bahwa orang berbahagia karena mempunyai banyak harta ataupun fasilitas kehidupan. Ya. Orang berbahagia karena mempunyai kedudukan. Ya. Orang berbahagia karena bisa menjangkau banyak negara atau pergi tamasya, rekreasi dan sebagainya kemana-mana. Itu adalah pemahaman dunia. Tetapi pemahaman firman Tuhan atau di dalam iman kita sebagai orang percaya dan secara khusus di dalam kata bahagia yang ada di dalam pembacaan kita ini, ada kata-kata bahagia yang disampaikan dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan saya memilih satu kata bahagia yang sesuai dengan kerinduan atau pencapaian daripada program bidang 3 untuk kita hayati pada saat ini. Bahwa bahagia yang dikatakan di dalam ayat 9 ini atau bahagia yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini adalah menuju kepada kebahagiaan yang bersumber dari Allah, bukan bahagia menurut kacamata dunia. Bahwa ketika seseorang mengalami kebahagiaan atau kesukacitaan ilahi, sukacita dari Tuhan, sukacita itu atau kebahagiaan itu tidak terkondisi oleh keadaannya. Keadaannya senang, keadaannya susah, ya, aman dari pergumulan atau banyak pergumulan, dia tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Salah satu contohnya ialah Rasul Paulus. Ketika dia berada di dalam penjara, dia tetap merasakan sukacita karena di dalam perjalanan hidupnya, bahkan di dalam kesulitannya, pergumulannya, penderitaannya, dia mengaminkan bahwa ada Tuhan bersamanya. Sehingga di dalam kesemua itu dia dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap kehidupan, ya, yang diperhadapkan kepadanya. Juga di dalam kitab Mazmur kita bisa lihat Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11. Di situ juga kita bisa membaca tentang yang namanya kebahagiaan dari Tuhan itu seperti apa. Ayatnya yang ke-11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bahwa kebahagiaan di dalam Tuhan itu adalah suatu kondisi di mana kita meyakini bahwa Tuhan menuntun kita di dalam jalan-jalannya, jalan kehidupan. Salah satu jalan kehidupan yang bisa kita alami pada saat ini, detik ini adalah kita berada di persekutuan ini. Ini merupakan juga adalah jalan-jalan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara-saudara seiman secara khusus PWGT Klasis Pulau Jawa, baik secara onsite maupun juga secara virtual. Ya. Tuntunan Tuhan bahwa Tuhan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan yang Ia percayakan. Dan juga di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bahwa di dalam setiap kehidupan ini selalu kita hayati apapun itu, di dalam keadaan senang ataupun juga di dalam keadaan sulit, kita menghayati ada nikmat yang kita temukan daripada situasi-situasi yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Itulah yang dimaksud oleh kesukacitaan ilahi atau kebahagiaan yang daripada Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang membawa damai. Kata damai di sini dari bahasa Ibrani shalom, dari bahasa Yunani eirene. Ini memiliki arti yang utuh, sesuatu yang utuh, yaitu berbicara tentang damai sejahtera. Bahwa di dalam kondisi hidupnya dia merasakan keutuhan daripada pemeliharaan Tuhan. Ya. Bahwa seseorang yang membawa damai, damai itu adalah sesuatu yang utuh, yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Damai, ini kita lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27.
bahwa damai itu berasal dari Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera, ya, yang kita bawa itu adalah damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Bukan damai sejahtera yang ada di dalam pemikiran kita, tetapi damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan Yesus bisa memberikan damai sejahtera? Karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai itu sendiri. Jadi, damai yang hendak kita bawa itu adalah damai yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dengan kata lain, damai yang dari Yesus baru bisa dihadirkan ketika kita sebagai orang percaya telah menerimanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan damai sejahtera atau shalom itu adalah damai sejahtera yang utuh. Damai sejahtera yang tidak hanya berbicara tentang apa yang bisa dilihat oleh mata saja. Ya, seperti yang nyata hari ini juga di dalamnya adalah damai sejahtera. Kita bisa bersekutu, kita bisa berjumpa, saling menyapa satu dengan yang lain dari tempat yang dekat maupun tempat yang jauh. Ya, ada damai sejahtera. Ketika ibu-ibu menerima senyum dari temannya yang lain, sahabatnya yang lain dari jemaat, misalnya dari Depok nih, ya, ibu mendapat senyum dari jemaat Bintaro misalnya, apakah yang ibu rasakan? Senang, sukacita, ya. Adakah ketika ada temannya yang senyum, misalnya dari jemaat Keramat, terus dari Bintaro, ya, sedih hatinya karena melihat kami tersenyum? Tidak. Bagaimana perasaannya? Bahagia, sukacita. Ya, itu adalah damai yang bisa dilihat oleh mata, ya, yang bisa dirasakan oleh perasaan. Ya. Dan damai dari Tuhan Yesus itu bukan hanya berbicara tentang apa yang bisa dilihat oleh mata, apa yang bisa dilihat oleh, apa yang dirasakan oleh perasaan kita, tetapi sesuatu yang utuh, pemeliharaan hidup yang utuh dari Tuhan. Ya. Lebih lagi adalah ketika kita menghadapi pergumulan. Ya. Tidak banyak orang yang berada di dalam pergumulan, sakit penyakit, tidak punya pekerjaan, ya, karena hubungan sosial mungkin yang tidak baik, lalu dia sedih, ya, dia merasa sendiri. Tidak banyak orang bisa merasakan kedamaian pada situasi-situasi seperti itu. Lebih banyak adalah ketika situasi-situasi itu bisa dilihat dan dirasakan oleh mata. Ketika kita berjumpa, ketika kita disapa, ketika ada hidangan welcome dari Jemaat Keramat tadi, mungkin ada yang tidak sempat untuk menikmatinya karena agak macet tadi di jalan sehingga sudah mau mulai baru tiba, ya. Atau nanti ada jamuan kasih, ya. Kita merasakan, wah, kita senang sekali nih karena kita dijamu oleh Jemaat Keramat. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa diukur oleh pandangan kita, mata kita, perasaan kita. Kita disambut dengan penuh sukacita. Tidak ada yang menyambut kita dengan hati yang sedih karena itu kita bahagia. Tetapi kebahagiaan, sukacita-citaan, ya, di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu tentu tidak mudah. Nah, tapi disitulah justru keunikannya damai sejahtera dari Tuhan. Bahwa ketika kita sanggup menerima sebuah realitas kehidupan bahwa kita sedang mengalami sakit, bahwa kita sedang mengalami pergumulan, ya, tantangan iman, ya, ataupun kondisi-kondisi sulit dalam hal ekonomi kita, dalam hal keluarga kita mungkin yang kurang harmonis, tetapi kita tetap kuat dan bisa melihat ada nikmat Tuhan, ada maksud dan tujuan Tuhan di situ, itu akan membawa kita kepada suatu suasana kekuatan, kesukacitaan seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Seperti yang disampaikan oleh tema minggu kemarin, ya, bahwa di dalam kelemahanlah kasihku menjadi sempurna, ya, bahwa di dalam kelemahan itu kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan memampukan kita untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan, ya,
dengan kuat, dengan benar, dengan baik, dengan semangat, itulah damai sejahtera. Bahwa kita dimampukan Tuhan untuk terus berjalan dan terus memahami rencana Tuhan di dalam hidup ini. Jadi kalau kita ingin membawa damai kepada kehidupan ini, tentu mula-mula di dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita hadir untuk bisa menghadirkan rasa tentram, rasa kuat, ya, topangan, pendampingan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Ya tentu kita harus lebih dulu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Tuhanlah Raja Damai itu, ya. Jadi kalau kita tidak membangun, kita hanya mengatakan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu belum menjamin bahwa kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan hanya sekedarnya saja, ya, tentu itu sulit untuk menghadirkan damai yang dirindukan oleh kehidupan di mana kita berada. Karena itu banyak keluarga-keluarga, terutama anak-anak, biasanya dia protes. Mama itu rajin banget pergi gereja, ya, rajin banget pergi persekutuan gitu, di mana-mana pelayanan. Tapi kok kalau di rumah itu marah melulu sama aku gitu ya. Aku nggak pernah baik di mata mama gitu, selalu ada yang salah gitu. Sama temennya senyum, manis, ketawa-ketawa dan sebagainya, pelukan gitu kan sama sahabat-sahabatnya PWGT berbaju orange atau berbaju hijau toska. Tapi di rumah mama selalu kalau ngomongnya itu tekanannya selalu tinggi, ya. Itu berarti bahwa ya kedekatan kita dengan Tuhan itu hanya kedekatan secara formal, ya, rutinitas. Tidak sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hubungan yang intim dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan juga pembukaan diri untuk Roh Kudus selalu bekerja di dalam hati kita itu tidak terlalu kita hadirkan atau tidak terlalu kita berikan. Ya, kemarin kami di dalam kegiatan pelajaran konseling itu seorang pembicara dari Amerika, ya, dia mengatakan begini, kita sebenarnya itu udah tahu bahwa Roh Kudus itu sebenarnya udah diberikan di dalam hidup kita, tetapi pernahkah atau seringkah kita mengatakan bahwa mari Roh Kudus tuntun saya untuk berkata lembut dengan suami, mari Roh Kudus tuntun saya berkata lembut dengan anak-anakku, apalagi sekarang anak-anakku sudah remaja, ya kan gitu, dilembutin juga kadang-kadang nggak menyentuh. Nah, aku juga bingung bagaimana caranya berbicara dengan mereka gitu kan, apalagi mereka sekarang ini penuh dengan ya kesibukan dan pasti mereka juga sangat bingung dengan situasi-situasi yang diperhadapkan kepada mereka. Tuntun aku Roh Kudus untuk aku bisa berbicara dengan mereka. Kita kurang mengaktifkan atau membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, mempengaruhi hati dan pikiran kita supaya kita dihadirkan betul-betul sebagai PWGT atau sebagai ibu, sebagai istri dalam keluarga yang bisa menghadirkan damai. Ya. Dan ketika hubungan intim dengan Tuhan itu tidak terlihat atau tidak terbentuk, tidak terproses, sehingga kita juga tidak terbentuk menjadi pembawa damai yang benar, justru kemungkinan kehidupan ini, kedamaian itu akan terhambat di dalam hidup kita dan rentan menjadi konflik. Konflik yang sulit dikelola untuk menghasilkan hal yang baik, tetapi konflik justru yang membawa perselisihan, permusuhan, bahkan perpecahan, dan konflik yang dapat mengakibatkan juga kekerasan dalam bentuk verbal maupun juga non-verbal, ya. Dalam tindakan ataupun juga dalam kata-kata, bahkan juga dalam kalimat-kalimat yang bisa kita kirim lewat WA ataupun di dalam berbagai media yang kita miliki, ya. Nah, ini. Karena apa? Karena itu tadi, bahwa kita tidak memahami betul bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang sudah dikaruniakan Tuhan, kasih Tuhan yang besar, keselamatan, Roh Kudus yang menuntun, dan juga anugerah kedamaian, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dia mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera.
Di sini Tuhan Yesus sungguh-sungguh membuka rahasia tentang kehadirannya dan juga maksud-maksud dan makna dirinya untuk kita. Tidak ada yang tersembunyi, ya. Dan dia mengatakan, aku juga menjadi sahabat bagimu. Mana ada sahabat yang mau menyerahkan dirinya untuk kamu, kalau bukan hanya aku. Luar biasanya Tuhan, ya. Dan karena itu segalanya sudah diberikan kepada kita. Tapi itu tadi, bahwa ada satu hal yang kita kadang-kadang belum pahami. Bahwa kita harus membangun kehidupan yang sungguh-sungguh intim di hadapan Tuhan secara pribadi. Untuk kemudian memproses kita menjadi ya anak-anak Tuhan yang dapat menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupan ini. Kadangkala karena hubungan kita dengan Tuhan biasa-biasa saja atau formal saja, rutinitas saja, tidak intim, tidak dekat, ya. Dalam artian tidak sering merenungkan firman dan tidak menjadi pelaku firman. Kadangkala kita akhirnya tidak mampu untuk memaknai damai itu. Dan bahkan mendorong kita untuk hadir ya sebagai batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang lain yang tadinya rindu untuk melihat pribadi yang unik dan spesial dalam diri seorang wanita gereja atau PWGT itu akhirnya menjadi pesimis. Oh, ternyata wanita Kristen ya itu yang berbeda adalah bajunya doang ya, toska dan orange. Tapi hatinya, tutur katanya sama aja sama seperti yang kita temukan di dalam dunia ini gitu ya. Karena kita belum memahami betul ya bahwa dibutuhkan kedekatan yang intim dengan Tuhan. Dan ada juga karena kurang mengalami keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, sebenarnya dia tidak melakukan hal yang tidak baik. Tapi dia kadang berpikir bahwa yang penting aku berada di dalam situasi yang aman dan nyaman, tidak mengusik orang lain ya. Aku aman dan nyaman, tidak mengusik siapapun, tidak berkata-berkata juga yang tidak sopan. Pokoknya perilakuku aman aja, tidak mengganggu siapa. Tapi ya diam aja gitu. Ya kadang disalami juga ya sekedar salaman, ya tidak ada sapa menyapa, sibuk dengan teknologinya dan sebagainya, ya kan? Habis salaman langsung sibuk dengan teknologinya, ya kalau memang ada urusan yang penting itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya habis salaman terus harusnya ngobrol-ngobrol, ya kan? Nah, berbagi sharing dan sebagainya, berbagi pengalaman itu tidak terjadi. Banyak situasi seperti itu tidak terjadi lagi di zaman sekarang ini dan jangan heran kalau anak-anak kita pun juga demikian. Ya. Ketika mereka bertemu, mereka tidak lagi ya mengalami kedekatan, persaudaraan, persahabatan. Nah, membawa damai di sini adalah aktif menjadi duta damai, yaitu berkorban untuk menghadirkan damai dari Tuhan. Berkorban kadangkala secara materi, berkorban tenaga, pikiran, bahkan perasaan. Karena kadang maksud kita itu baik, tetapi tidak dipahami dengan baik oleh yang menerimanya. Nah, karena itu, ya, ada yang mengatakan begini, ribet sebenarnya Bu Pen kalau kita ini mau membawa damai, ya, ribet. Kita seakan-akan mau mencampuri urusannya orang, ya kan gitu. Padahal di sini kita harusnya netral, tetapi ya akhirnya justru kita tidak ditanggapi dengan baik. Ya kalau gitu saya diem aja gitu kan. Saya tidak mau masuk di dalam persoalan. Saya bingung dan sebagainya. Dan kalau demikian pertanyaannya bagi kita dan saya kira kita ini bisa menjawabnya. Ya, kalau kita punya pemahaman seperti itu, apakah kita akan bisa mengalami yang namanya kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan? Yaitu menjadi anak-anak Allah. Ya? Mari kita lihat, berbahagialah. Ini saya lepaskan sedikit kalimat yang sangat penting di ayat ini bahwa berbahagialah apa? Orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai
Oh, enggak Ya. bisa dilihat di TV ya? Mereka Nggak bisa, akan disebut Oh. sebagai anak-anak Allah. Oh, kirain ini. Oh iya. Bisakah kita disebut sebagai anak-anak Allah kalau kita hadir ya dengan sesuai apa yang di dalam pikiran kita. Kita melihat ciri-ciri anak Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Itu ciri-cirinya. Bahwa anak-anak Allah itu dia selalu ingat, dia selalu menyadari bahwa sedapat mungkin pikiranku, perkataanku, perbuatanku itu ya tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak menyakiti sesamaku. Pikiranku, perkataanku, perbuatanku justru menopang, menguatkan ya. Bahkan bagi ada yang imannya lemah menuntun ya. Menuntun, menyemangati, membuat sahabat menjadi semangat, membuat sahabat menjadi tercerahkan. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2:29 dikatakan bahwa ciri-ciri anak Allah itu adalah melakukan kebenaran ya. Jadi tidak berbuat dosa tetapi sebaliknya melakukan kebenaran. Ini hal yang sangat penting untuk kita tuliskan di dalam hati dan pikiran kita bahwa kalau kita disebut sebagai anak Allah maka kita harus menjauhi dosa, hal-hal apapun itu yang menyebabkan perbuatan dosa itu kita harus jauhi. Kemudian yang kita lakukan adalah melakukan kebenaran. Ya. Kita sudah menjauhi dosa, kita tidak melakukan dosa, tetapi hal kebenaran itu sesuatu hal yang bukan hanya berbicara tentang perbuatan yang tidak mengandung dosa, tetapi juga perbuatan yang bisa hadir memaknai diri kita di tengah-tengah kehidupan yang sedang mengalami situasi yang tidak baik. Bagaimana kita hadir untuk mendoakan, bagaimana kita hadir untuk memberi semangat, bagaimana kita hadir untuk menjadi sahabat ya, bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi, kebahagiaan yang sejati yang akan kita alami ketika kita hadir membawa damai adalah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Allah, mari bagi PWGT Klasis Pulau Jawa kita komitmenkan di dalam hati kita bahwa kita hadir di dalam keluarga kita, di dalam gereja di mana kita berada, di tengah-tengah persekutuan ini, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita hadir untuk membawa damai ya dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perilaku kita. Sehingga ya, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini tidak sia-sia melalui pengorbanannya. Tapi ingat, di dalam Matius 7 ayat 23 dikatakan di situ ya. Ini masih bagian daripada khotbah di bukit ya, dari hubungan dari kebahagiaan tadi. Bahwa kalau hal-hal yang seperti itu yang diinginkan Tuhan tidak kita lakukan, Tuhan Yesus bilang begini, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu ya. Enyahlah dari hadapanku hai kamu yang melanggar perintah Allah ya. Jadi kalau kita tidak hadir untuk memaknai kehidupan kita untuk membawa damai ya, maka Tuhan Yesus berkata bahwa maaf ya, satu saat aku akan berkata maaf, aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku. Saya kira ini sesuatu perkataan yang tegas dan keras dari Tuhan Yesus ya. Bagaimana kita hadir untuk kedamaian yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita pada saat ini ya, untuk menciptakan sebuah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu kita tidak ingin Tuhan berkata maaf aku tidak mengenal. Kita semua ingin dikenal Tuhan, bahkan bukan hanya dikenal Tuhan, tapi disayang Tuhan, dipeluk Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk ini. Program-program untuk menghadirkan, untuk menyatakan bahwa kita menolak keras ya, kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak dan perempuan ataupun dengan siapa saja ya, juga dengan suami ya. Kita tidak boleh melakukan kekerasan. Kita sering juga melakukan kekerasan dengan kata-kata kita, dengan pikiran kita, dengan pecuk-pecuk kita, ya kan? Ya, kadang-kadang begitu, ya kan? Suami gajinya kecil ataupun juga sibuk tidak perhatikan, kita juga pecuk-pecuk sama suami, ya. Tidak bikin kopi, tidak mengurus dengan baik. Itu juga kekerasan verbal ya.
dengan perilaku-perilaku hidup tidak bersentuhan tetapi kita menyakiti hatinya. Anak-anak kita pun demikian. Nah, Tuhan menolong kita untuk bisa mewujudkan ini melalui persekutuan kita PWGT Klasis Pulau Jawa. Jayalah PWGT. Nah, damai di hati jangan hanya dengan megang di dada, tapi damai di hati mari kita bergerak ya, menghadirkan itu mulailah di dalam kehidupan keluarga kita, gereja di mana kita berada dan masyarakat. Wow, ademnya kalau misalnya semua membawa damai ya. Sejuknya persekutuan ini, sejuknya kehidupan ini. Ya. Tuhan memberkati kita, mari kita masuk di dalam satu teduh. Di dalam keteduhan ini kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mensyukuri kasih setiamu yang Engkau telah hadirkan bagi kami. Engkau mengatakan kepada kami, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan ini. Engkau sudah meraih kami dari keberdosaan, mengangkat kami, menebus kami untuk menjadi anak-anak-Mu, pewaris kerajaan-Mu. Tapi kami tidak hanya ingin disebut sebagai anak-anak-Mu, tapi kami ingin juga melakukan apa yang Engkau amanatkan, yaitu menghadirkan damai-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Kami mau mulai dari diri kami sendiri, kemudian keluarga kami, gereja di mana kami berada, dan masyarakat tentunya, agar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin firman. Dipersilahkan persembahan pujian PWGT kelompok 2 judul lagu Di Jalan Hidupku oleh Jemaat Kota, Galaksi, Bintaro, Tangerang, Bogor, Gunung Putri, Jatiwaringin, dan pengurus PWGT Jemaat Keramat. Disilahkan.
Kemuliaan bagi Tuhan atas persembahan pujian dari ibu-ibu. Tiba waktunya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Akan dijalankan 2 pundi. Pundi pertama untuk mendukung pelayanan PWGT dalam lingkup klasis Pulau Jawa, dan pundi kedua untuk pelayanan PWGT Jemaat Keramat. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 12 ayat pertama, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita naikkan kidung pujian, "Apalah arti ibadah." Dipersilahkan secara berturut-turut paduan suara PWGT Jemaat Keramat dan PKBGT Jemaat Keramat. Disilakan.
Carilah Dia dan sembahlah di dalam hidupmu. 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 Selanjutnya, PKBGT Jemaat Keramat.
Dimuliakan Tuhan untuk sembahan pujian yang sudah disampaikan oleh baik PWGT, Jemaat Keramat maupun juga PKB, Jemaat Keramat. Kita satu di dalam doa syafaat. Di dalam doa ini kita dukung dalam doa Ibu Dr. Arianita Dudung pasca operasi dalam proses pemulihan, dan juga Ibu Ketua kita, Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa, Ibu Ceti, yang juga berada di dalam keadaan yang kurang sehat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tiada putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu, ya Allah Bapa, yang selalu setia, menuntun dan menyertai kami, seperti yang kami boleh rasakan sampai pada hari ini. Di dalam ibadah dan pembinaan yang akan dilakukan nanti, kami boleh merasakan ya Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan terus menuntun kami, tiada henti, untuk selalu mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa betapa hidup ini berharga dan luar biasa Tuhan telah karuniakan. Dan karena itu ya Tuhan, melalui persekutuan ini kami diingatkan bahwa damai sejahtera-Mu telah Engkau anugerahkan di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami mau ya Tuhan untuk memaknai kehidupan yang Tuhan sudah percayakan ini, untuk menjadi agen-agen damai sejahtera-Mu atau duta-duta damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan. Pertama-tama di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan persekutuan gereja Tuhan, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Tuhan, sungguh indah dan luar biasa akan makna kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Karena itu kami berterima kasih padamu. Tuntun kami terus Tuhan, untuk boleh menerapkan apa yang diinginkan oleh kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan ini, sehingga kemuliaan nama-Mu lah yang selalu kami nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga bahwa di dalam persekutuan ini kami telah bersama-sama membawa tanda syukur melalui persembahan syukur. Berkatilah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sisa dan sumbernya Tuhan berkati untuk kembali kami dapat mengelolanya, dan juga pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang setia, pada saat ini juga ya Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, baik sebagai pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa maupun juga sebagai pengurus PWGT di jemaat-jemaat yang ada di Klasis Pulau Jawa ini, dan juga semua anggota di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami maupun juga pekerjaan suami, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan anak-anak. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, agar semuanya yang Tuhan sudah percayakan dapat kami laksanakan dengan baik. Dan kami berdoa untuk semua program-program pelayanan, baik di tengah-tengah kepengurusan Klasis Pulau Jawa, PWGT Klasis Pulau Jawa, dan juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan PWGT di jemaat-jemaat. Kami menyadari kami tidak akan mampu untuk melaksanakan setiap pelayanan-pelayanan yang sudah kami bicarakan bersama-sama. Tuhan adalah penolong kami yang sejati. Segala yang kami butuhkan dalam rangka pelaksanaan program-program itu, terlebih hati yang terbeban, kesatuan kami di tengah-tengah kepengurusan, baik di klasis maupun juga di jemaat, sungguh kami mohon tuntunan Tuhan.
kami dapat bergandengan tangan dan melalui program-program itu hidup beriman kami semakin berproses, semakin kuat dan semakin dimampukan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, secara khusus nanti setelah ibadah ini akan dilaksanakan pembinaan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, agar di dalam pembinaan ini Tuhan kami dapat mengikutinya dengan baik. Sosialisasi tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan seksual. Tuhan menolong kami untuk menghayati dengan baik, dan juga ya Tuhan berbagi pengalaman atau sharing di dalam proses pembinaan ini, sehingga semakin memperlengkapi kami untuk dapat memaknai kehadiran kami di berbagai kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan berkatilah ya Tuhan Ibu yang akan membawakan akan pembinaan ini. Karuniakan kekuatan kesehatan senantiasa, kemampuan untuk bersama-sama bersinergi dengan kami, baik secara onsite maupun juga secara virtual, dalam rangka penghayatan tentang sosialisasi undang-undang ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa yang sudah memprogramkannya. Dan terima kasih juga untuk PWGT Jemaat Keramat yang boleh menjadi tuan rumah pada saat ini. Terima kasih untuk koordinasi yang baik. Kiranya kami terus boleh bersama-sama di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ataupun juga di Klasis Pulau Jawa ini bersama-sama ya Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih juga untuk kehadiran Bapak-Bapak PKB dari Jemaat Keramat untuk pujian maupun juga kehadiran dalam rangka bersama-sama di dalam kegiatan ini. Biarlah melalui hubungan yang indah ini ya Tuhan, dalam persekutuan kami boleh bersama-sama bersinergi untuk juga menyatakan atau melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kami di dalam mendukung undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kami pahami bersama, sehingga terciptalah kehidupan yang indah dan damai di tengah-tengah hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengingat anggota jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami, baik yang ada di jemaat kami masing-masing maupun juga secara khusus di dalam kepengurusan PWGT Klasis Pulau Jawa. Kami berdoa untuk Ibu Ketua kami, Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa, Ibu Jeti Wiratno ya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk Ibu Dr. Rianita Dudung yang saat ini sudah menjalani proses operasi dan dalam proses pemulihan. Bahkan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya di tengah-tengah jemaat kami. Kami mohon kepadamu, Engkau menjamah ya Tuhan, Engkau memberkati pemulihan yang dilakukan oleh medis maupun pendampingan dari keluarga dan doa semua jemaat. Kiranya kekasih-kekasih kami yang berada di dalam sakit penyakit ataupun kelemahan tubuh boleh mengalami kesembuhan. Demikian juga yang berada di dalam berbagai pergumulan-pergumulan, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati semua sehingga boleh mengalami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, setelah ibadah ini maupun pembinaan nanti kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui kehendak Tuhan, melalui firman Tuhan ini dan pembinaan ini. Biarlah Tuhan menuntun dan menyertai, dan pada waktu-waktu yang Tuhan kehendaki, kami boleh lagi mengalami perjumpaan secara khusus pada bulan yang akan datang di dalam pertemuan ibadah kembali. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami persembahkan. Berkatilah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sambut doa kami, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Damai di dunia dan kita lanjutannya.
dikasih Tuhan, pergilah, jadilah duta damai bagi semua, maka kamu akan berbahagia. Siap jadi duta damai. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari nyatakan syukur dalam kidung pujian Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Disilakan duduk dan saat teduh. Demikian ibadah kita, kiranya semakin membangun iman kita dan jadilah duta damai bagi semua. Untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya akan dipandu oleh MC kita, Ibu Yul Lidiawati. Disilakan. Oke, baik. Demikian ibadah kita hari ini. Kita lanjut ke acara ketiga. Mari ibu-ibu terkasih, berturut-turut kita menyanyikan lagu himne PWGT dan Mars PWGT. Disilakan untuk berdiri ibu-ibu, baik yang onsite maupun yang online.
Ibu-ibu disilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita melangkah acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan berturut-turut, saya sebutkan yang pertama, Ketua PWGT Jemaat Keramat, Ibu Reti Kori Pasande. Yang kedua, Ibu Ketua PWGT KPJ yang diwakilkan oleh Ibu Yeni Solu. Dan yang ketiga, penyampaian pengurus PWGT KPJ Bidang 3 PWGT KPJ, Ibu Kurniati Palisuan. Dengan penuh kasih, saya undang yang pertama Ibu Reti Kori Pasande untuk disilakan maju ke depan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada ibu-ibu yang melalui on-site maupun melalui online. Yang kami hormati Ibu Ketua PWGT KPJ, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yeni Solu. Yang kami hormati, mungkin belum ada ya, Ibu Emma. Selamat datang Ibu Emma Rahmawati, Kanit PPA Ditpidum Bareskrim Polri. Selamat datang Bu. Yang kami hormati Ibu Pendeta Asni Toding Pali STH dan Bapak Pendeta Rizal Buntulangi STH sebagai Ketua PMG Gereja Toraja Jemaat Keramat. Yang kami hormati dan yang kami kasihi Bapak Ketua PKB Jemaat Keramat dan sekaligus dengan anggotanya yang mana telah melayani kita dengan lagu puji-pujian, dan Saudara Ketua PPGT mungkin dalam hal ini belum hadir, dan juga Ibu Ketua Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Keramat, serta yang kami hormati semua ibu-ibu Ketua PWGT seklasis Pulau Jawa yang mana hadir pada saat ini melalui on-site ataupun melalui online. Yang kami hormati dan juga kami kasihi seluruh pengurus PWGT Jemaat Keramat dan anggota PWGT Jemaat Keramat yang mana hadir pada saat ini. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan perkenannya lah, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat hadir bersama-sama dalam mengikuti ibadah rutin PWGT KPJ dan sekaligus dirangkaikan dengan pembinaan, evaluasi, penghapusan kekerasan rumah tangga, perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan seksual. Kami atas nama pengurus PWGT Jemaat Keramat sangat berterima kasih kepada pengurus PWGT KPJ yang mana telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai puan rumah pada ibadah rutin dan pembinaan pada hari ini. Sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa yang kita telah dengar bersama
di mana Ibu Pendeta telah menyampaikan uraikan panjang lebar. Semoga kita ibu-ibu, baik juga kepada bapak-bapak, kita bisa dapat menikmati kebahagiaan bersama. Bukan karena kebahagiaan secara materi, tapi juga kita merasakan kebahagiaan bersama lingkungan kita, di sekeliling kita. Bersamaan dengan itu juga, kita juga akan mendapatkan dan mendengar satu materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, ibu-ibu dan sebagai bapak-bapak, yang mana sebentar akan disampaikan oleh Ibu Emma Rahmawati. Pembinaan terlaksana sesuai dengan program bidang 3 PW KPJ, di mana memberikan pemahaman dan pembinaan tentang seksualitas, gender, kekerasan, dan ketidakadilan. Dengan kegiatan ini, dengan sosialisasi tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pembinaan anak dan penghapusan kekerasan seksual, dan sebelumnya mengakhiri sambutan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang terlibat dalam ibadah hari ini, baik itu sebagai kantoria, pemusik, liturgis, dan multimedia, paduan suara jemaat-jemaat gabungan, dan juga dari jemaat dari kaum PKB Jemaat Keramat, sehingga ibadah kita ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam rumah tangga masing-masing. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Asni yang mana telah memberikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Semoga Ibu diberkati dalam rumah tangga. Demikian juga kami berterima kasih kepada Ibu Emma Rahmawati yang mana sebentar akan menyampaikan materi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan seksual. Semoga Ibu tetap sehat dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada semua pengurus dan anggota PWGT Jemaat Keramat yang telah mengangkat tugas pelayanan ini demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhir kata kami, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Semoga Tuhanlah yang menyempurnakan semuanya ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Terima kasih. Terima kasih Ibu Reti atas sambutannya. Yang kedua, Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa yang diwakili Ibu Yeni Solu. Dengan penuh kasih disilakan Ibu. Shalom dan selamat siang. Saya mewakili Ibu Zuni Jeti Runtulalo oleh karena kondisi yang kurang sehat, sehingga sebagai sekretaris PWGT saya menggantikan beliau pada hari ini karena ada beberapa pengurus yang tidak berkesempatan untuk hadir. Sungguh kami sebagai pengurus PWGT berterima kasih dan bersyukur limpah kasih kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, atas kasih Tuhan kita boleh dipertemukan pada siang hari ini. Utamanya kami berterima kasih atas kehadiran dan kesediaan Ibu AKBP Emma Rahmawati. Selamat siang Bu, boleh hadir di tengah-tengah ibu-ibu PWGT Klasis Pulau Jawa untuk materi yang
sungguh sangat baik kita sebagai ibu-ibu boleh mengetahui dan memahami materi kita pada siang hari ini. Walaupun Ibu Emma masih dalam kondisi lelah karena tugas baru kembali dari NTT semalam, tetapi terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Yang terhormat Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat, yang terhormat Bapak-Bapak PKB dan pengurus OIG lainnya yang boleh hadir, kemudian yang kami kasihi ibu-ibu pengurus PWGT Jemaat Kramat dan ibu-ibu pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa. Kami ingin menyapa buat ibu-ibu yang berada atau yang hadir bersama-sama kita melalui online. Ibu-ibu apa kabar? Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi. Dan yang hadir pada kesempatan siang hari ini di gedung gereja kita ada Jemaat Warakas, pengurus yang baru ya. Kemudian ada Jemaat Bintaro, ada Jemaat Depok, ada Jemaat Kota, siapa lagi ya? Mungkin masih ada yang lain yang tidak kami sebutkan. Pada kesempatan ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat yang sudah boleh memberikan kami kesempatan beribadah di Jemaat Kramat dengan fasilitas yang sangat baik ya. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Majelis. Kemudian tema ibadah kita pada hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Ibu Pendeta. Jadi tugas kita sebagai ibu-ibu adalah membawa damai. Itu adalah salah satu tugas penciptaan kita ada di dunia ini. Sehingga damai itu kita boleh sebarkan di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga, persekutuan, atau dimanapun kita berada. Kita harus membawa damai. Kemudian selain ibadah, pada kesempatan ini juga ada pembinaan dari bidang 3, yaitu temanya sosialisasi undang-undang, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan seksual. Ya, ini sangat menarik ibu-ibu, sampai bapak-bapak pun juga datang. Terima kasih buat bapak-bapak ya. Jadi dengan sosialisasi undang-undang ini kita menjadi tahu apa sih yang menjadi kekerasan yang mungkin selama ini kita sudah lakukan tetapi kita tidak tahu. Jadi setelah pembinaan ini kita nanti jadi tahu apakah kalau kita suka ngambek-ngambek itu adalah kekerasan, atau kita tidak membuatkan kopi kepada suami-suami, atau suami tidak memberikan uang belanja kepada ibu-ibu, apakah itu termasuk kekerasan atau bagaimana? Nanti ahlinya akan menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi kita lebih tahu lagi. Terima kasih kepada paduan suara kelompok 1, kelompok 2, paduan suara PWGT Kramat, dan paduan suara PKB. Terima kasih sudah boleh membawakan puji-pujian pada hari ini. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan pengurus yang baru daripada PWGT Jemaat Warakas. Ya. Pada tanggal 25 Mei yang lalu PWGT Jemaat Warakas sudah melakukan persidangan dan pengurus sudah terpilih dan sudah terbentuk. Bahkan pada minggu yang lalu sudah diutus. Yang menjadi ketua adalah Ibu Virginia Kartini Mangesa, sekretaris Ibu Yulia Lisa Faridatun, dan bendahara Ibu Florencia Kesia Dewayana. Kalau hadir disilakan berdiri supaya kita saling kenal. Nah, ini pengurus yang baru. Terima kasih Ibu dan selamat bergabung. Selamat kita sama-sama melayani Tuhan melalui PWGT. Tuhan memberkati, silakan duduk. Akhir kata kami mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Asni yang sudah menyampaikan firman
kita semakin dikuatkan dengan firman ini untuk menjadi pembawa damai. Jadi dengan tersenyum saja kita sudah membawa damai. Jadi jangan marah-marah ibu-ibu. Biaya perawatan mahal, ya enggak? Jadi dengan tersenyum kita sudah membawa damai di hati kita dan kepada orang lain. Ibu-ibu pengurus yang sudah bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami memberi kewenangan kepada bidang 3 Ibu Kurnielty untuk melanjutkan pembinaan dengan narasumber kita AKBP Emma Rahmawati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Yeni Solu atas sambutannya. Sebelum melangkah ke sambutan ketiga, dengan penuh kasih saya undang Ibu Kurnielty Palisuan untuk penyampaian pengurus dari Wakil Bidang 3 PWGT KPJ. Disilahkan Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk jam 10.57, kita sudah lewat waktu hampir 27 menit. Oleh karena itu kami dari bidang 3 tidak memperpanjang lagi. Sudah disampaikan tadi oleh Ketua PWGT Keramat dan Ketua PWGT KPJ. Kami menyampaikan bahwa ini adalah merupakan program dari bidang 3, bidang keugah harian dan budaya damai. Jadi program ini, ibu-ibu sekalian, ini adalah merupakan program titipan dari pengurus pusat PWGT di Toraja untuk mengamanatkan kepada kita, Klasis Pulau Jawa, untuk memberikan sosialisasi kembali kepada seluruh PWGT di area di wilayah Klasis Pulau Jawa. Sebenarnya ini juga pernah kita laksanakan pada tahun 2018 sebelum COVID, tetapi karena ini adalah merupakan program dari pengurus pusat, oleh karena itu kita dari pengurus Klasis Pulau Jawa ini kembali melaksanakan sosialisasi ini, oleh karena kita tahu bahwa saat ini daerah kita tidak sedang dalam baik-baik saja. Oleh karena itu penting sekali sosialisasi ini, undang-undang ini kita pahami ibu-ibu sekalian, dengan harapan bahwa dengan adanya sosialisasi PKDRT, PA dan PKS ini, kita akan kembali ke jemaat kita, secara khusus kembali ke dalam keluarga kita masing-masing untuk menjadi duta damai. Dan dengan kita mengetahui undang-undang yang ada aturan yang ada, tentunya kita tahu bahwa tentunya ada konsekuensinya apabila undang-undang itu kita lakukan pelanggaran. Oleh karena itu penting sekali kita paham, dan kita sangat bersyukur pada saat ini bahwa Ibu AKBP Emma Rahmawati SIK, beliau adalah Kanit dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ibu Emma akan memberikan pemahaman kepada kita tentang undang-undang ini, dan kita sangat bersyukur bahwa beliau tadi sudah disampaikan kemarin beliau masih memberikan materi di wilayah NTT, dan kita tahu juga NTT adalah wilayah yang juga sangat riskan dengan kondisi terhadap anak dan kasus-kasus anak dan perempuan. Oleh karena itu kita sangat bersyukur, oleh karena Ibu Emma boleh hadir bersama-sama dengan kita. Beliau adalah orang yang sangat kompeten di bidang ini, sehingga kita sangat bersyukur. Dan mungkin Ibu Emma, kami mohon maaf, biasanya peserta kami ada sekitar 200 lebih, dan ini mungkin agak berkurang, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ibu-ibu yang hadir saat ini akan membawa materi ini untuk kembali ke jemaatnya dan mungkin bisa untuk mensosialisasikan. Izin Ibu, materi ini mungkin bisa kami share untuk jemaat-jemaat lain sehingga ini bisa disosialisasikan di jemaat masing-masing. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kehadiran dari Ibu Emma,
dan juga kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk boleh bersama-sama dengan kita di dalam mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Ibu Kurniawati atas sambutannya. Dan ibu-ibu masih semangat hari ini? Semangat. Baik, kita salam PWGT dulu. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Baik, sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator Ibu Dr. Krisnugrah Rashi MGC SPGK, dan sebagai pembicara mari kita sambut dengan meriah Ibu AKBP Emma Rahmawati SIK. Shalom. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai acara pembinaan kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bidang 3 bahwa bagaimana tujuan dari pembinaan ini mengenai sosialisasi Undang-Undang PKDRT, PPA, dan PKS. Dan
kita nanti di sini pun dijelaskan bagaimana bentuk kekerasan itu, pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu pengertiannya luas. Jadi bukan hanya kekerasan suami dan istri, tetapi semua yang ada di dalam rumah tangga itu terlibat. Dan ketiga undang-undang ini juga merupakan undang-undang yang saling berkaitan ya, antara satu sama lain. Jadi ada kaitannya undang-undang ini. Jadi ibu-ibu jangan takut bahwa ternyata undang-undangnya banyak, bagaimana. Ternyata ini undang-undang saling berkaitan dan mungkin nanti juga akan lebih dijelaskan oleh ahlinya. Untuk itu sebelum kita memulai pembinaan kali ini, saya membacakan CV beliau. Narasumber kita adalah ya, saya persilakan kepada Ibu Emma Ramawati SIK untuk maju ke depan. Baiklah, saya akan membacakan kurikulum vitanya. Nama Emma Ramawati SIK, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 29 Maret 1977, pangkat AKBP, jabatan sekarang Kanit 3 PPA Subdit 5 Ditripidum Bareskrim Polri. Pendidikan umum SD di Kidul tamat tahun 1989, Ciawi SMP tahun 1992 dan SMA di Ciawi tamat tahun 1995. Nah, ini kita lihat pendidikannya banyak banget ya, dan pengembangan dan pelatihannya. Seba PK Polwan angkatan ke-20 tahun 1997, D3 Polwan PTIK angkatan ketiga tahun 2001, PTIK angkatan 55 tahun 2010, Dikjur Dasar Perwira Reserse tahun 2003, mengikuti pelatihan GCLAC Cyber Crime Investigation tahun 2010, Jakarta Center for Law Enforcement Corporation. Kemudian juga mengikuti pelatihan Australian Funded Regional Child Sexual Exploitation Workshop di tahun 2019. Kemudian juga mengikuti pelatihan Human Trafficking and Child Exploitation di tahun 2016. Dan juga mengikuti pelatihan memerangi trafficking terhadap manusia di Indonesia melalui penegakan hukum tahun 2019, dan juga Diklat SPPA Terpadu tahun 2020, dan terakhir mengikuti penelitian UNODC Ransomware Investigation Course tahun 2022. Dan jabatan, banyak sekali jabatannya. Awal sampai akhir dari aja. awal Awal pertama aja, nanti terlalu lama. Pama Satsabara Polda Metro Jaya di tahun 2001, dan saat ini sebagai Kanit 3 PPA Subdit 5 Ditripidum Bareskrim Polri dari tahun 2021 sampai sekarang. Ya, sekarang untuk menghemat waktu ya Bu ya, kita sampai jam berapa nih? Paling lambat jam 1 ya. Dengan tanya jawab. Ya, saya mempersilakan sekarang Ibu narasumber kita untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas kesempatannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, saya harus lihat catatan dulu, takut salah ibu-ibu bapak. Yang kami hormati Ketua PWGT KPJ atau yang mewakili beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati terutama di sini Ibu Pendeta Azni. Selamat siang Ibu. Kemudian Bapak Pendeta Rizal, Ketua PMG Kramat. Kemudian Ketua PKD Jamaat Kramat, Ketua Sekolah Minggu Gereja Toraja Kramat, kemudian Ketua PWGT Jemaat Kramat, dan mungkin
Ibu Kurniawati yang saya hormati. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada mungkin ibu-ibu yang seharusnya disebut, kami tidak sebut, mohon maaf. Takut salah juga. Dan mungkin ibu-ibu yang hadir di sini beserta ibu bapak yang hadir di online juga, terima kasih saya ucapkan. Saya sangat senang sekali diundang di acara ini, karena ini kesempatan yang sangat baik untuk saya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Bapak Ibu semua yang menjadi bagian dari masyarakat yang memang itu sangat kami perlukan, karena di dalam proses penanganan perkara maupun di dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana khususnya yang melibatkan perempuan dan anak, kami memerlukan peran serta dari Bapak Ibu semua, peran serta dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, peran serta dari lembaga-lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bersama-sama dengan pihak kepolisian, bersama-sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk kita melakukan pencegahan dan berperan serta dalam penegakan hukum. Karena mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa ya kalau disampaikan beberapa waktu lalu bahwa kita ini darurat kekerasan seksual. Apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 pada tanggal 9 Mei 2022 yang lalu, ternyata belum cukup. Artinya dengan diundangkannya undang-undang itu sebetulnya merupakan upaya kita untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu dihukum seberat-beratnya. Tetapi ternyata pada faktanya kami dalam penanganan kasus itu setiap tahun cenderung meningkat. Itu yang terlaporkan, yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan kami yakin dari pihak kepolisian maupun dari pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bukan real angka sebenarnya. Sebetulnya itu hanya yang muncul di permukaan. Yang tidak muncul, yang dilaporkan itu kami yakin itu lebih banyak bahkan. Karena mungkin alasan-alasan kenapa tidak laporkan mungkin kami nanti akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan sudah diundang, diberi kesempatan kami untuk memberikan berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, kita diskusi terkait bagaimana tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak. Mungkin saya mohon izin sambil berdiri ya Bu Dokter, karena agak tes. Saya kurang agak betah kalau sambil duduk gitu, kayaknya kaku Ibu, Bapak Ibu. Terima kasih. Apakah bisa? Oh, nggak bisa ya. Mungkin next aja deh, nanti dari operator mungkinnya terlalu jauh. Baik, mungkin bisa slide pertama. Silakan. Nah, tes ya. Bapak Ibu, ini hanya sekedar gambaran bagaimana kasus-kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak yang ditangani oleh pihak kepolisian. Ini adalah 3 tahun terakhir. Yang biru adalah 2021, mungkin yang 2021 ini hanya 75, sebetulnya mungkin di pendataannya agak kurang pas ya. Tapi kemudian di tahun 2022 yang merah itu dan 2023. Yang untuk kami membagi klasternya itu kekerasan terhadap perempuan. Artinya ini adalah kekerasan terhadap perempuan yang dewasa, korbannya adalah perempuan dewasa. Ya. Jadi kita lihat pencabulan tinggi, tetapi kemudian di KDRT itu juga tinggi. Jadi dua jenis tindak pidana yang melibatkan perempuan sebagai korban ini di kasus pencabulan dan KDRT yang tertinggi ya. Di beberapa daerah tadi kan saya kemarin ke NTT, kebetulan juga tugas untuk supervisi asistensi penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Di NTT kasus yang tertinggi adalah KDRT. Nah, penyebabnya apa? Di NTT itu kan cenderung lebih banyak pesta-pesta pernikahan itu aja sudah sesuai adat itu kadang seminggu. Untuk pesta-pesta setelah ada misalnya peristiwa ada kedukaan kematian juga itu setelah 3 hari kemudian dimakamkan itu juga pesta. Seperti itu adat di NTT ya. Nah, ini yang menyebabkan pesta-pesta kemudian ada miras. Efeknya
dibawa ke rumah KDRT. Dan kasus kekerasan seksual seperti pencabulan sama persetubuhan juga tinggi di NTT. Karena memang tidak memungkiri kita ada adat-adat tertentu, kita masih kental dengan adat budaya yang masih dianut oleh wilayah-wilayah tertentu di Indonesia ini, yang itu sangat budaya patriarki ini sangat dominan di Papua, kemudian di NTT, di daerah Maluku dan lain-lain. Jadi itu juga menjadi PR dari kita semua, PR dari pemerintah bagaimana menangani kasus KDRT ataupun kasus kekerasan seksual lainnya. Lanjut boleh. Nah, ini adalah anak lebih mengerikan ya Bapak Ibu. Kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan fisik, psikis, persetubuhan dan pencabulan itu adalah tertinggi. Jenis tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah tertinggi 3 ini. Terutama di kasus persetubuhan. Tadi pagi saya sambil sarapan saya lihat TV, ada di daerah Pati, bapak kandung menyetubuhi bertahun-tahun anak kandung dan KB. Tadi saya sedang mengecek bagaimana sejauh mana penanganan kasusnya. Mungkin saya beberapa kali berbicara di depan ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu. Kemarin saya di Ancol diundang di Persatuan Wartawan Wanita seluruh Indonesia. Bu, kok ibu ini bikin takut kami sih? Bukan saya menakut-nakuti, tapi kenapa saya sampaikan fakta ini untuk kita antisipasi? Artinya ya mohon maaf, ya di sini juga ada bapak-bapak ya. Mohon maaf karena faktanya ternyata kasus-kasus kekerasan seksual saat ini terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekat Bapak Ibu. Ya, oleh bahkan seorang ayah kandung di Jawa Tengah membuat anak kandungnya hamil berkali-kali, bahkan digugurkan berkali-kali sehingga ditemukanlah makam-makam ya, karena digugurkan ditemukan tulang belulang hasil dari hubungan incest ini. Ini sangat, saya juga sampaikan ini fenomena apa di negara kita ini gitu. Apakah moral kita sudah sebobrok itu? Sehingga yang artinya kita selalu nggak mungkin seorang hewan aja gitu misalnya memakan anaknya sendiri. Tetapi ini manusia yang diberikan akal kita sudah luar biasa. Saat ini seperti itu. Ya. Bahkan ada beberapa misalnya pelakunya ayah tiri, ibu kandungnya, padahal yang disetubuhi itu adalah anak kandungnya sendiri. Si ibu lebih membela bapak tirinya daripada membela anak kandungnya. Dan itu cenderung membiarkan. Dia tahu tapi membiarkan. Nah, ini juga sangat mengerikan ya. Ini saya bukan menakut-takuti, tetapi ini memberikan satu kewaspadaan terhadap kita semua bahwa kadang-kadang mungkin di lingkungan keluarga kita sendiri juga kita harus memprotek anak-anak kita. Tidak hanya perempuan, tetapi saat ini laki-laki pun, anak laki-laki betul juga harus kita jaga. Beberapa peristiwa yang korbannya adalah anak laki-laki melalui online maupun konvensional secara real itu juga banyak. Ya, baik, silakan lanjut. Di negara kita ada juga penanganan, kami menangani kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum. Artinya anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Banyak kan ibu-ibu, ibu bapak, anak yang terlibat narkoba, anak yang terlibat tawuran, anak justru menjadi pelaku juga kekerasan seksual, itu banyak. Anak yang membunuh bapaknya, anak yang membunuh adiknya, itu ibu kandung, itu ada peristiwanya terjadi di negara kita. Jadi ada proses penanganan tertentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum ini, khususnya anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Nanti di selanjutnya saya akan sampaikan. Lanjut. Nah, ini adalah apa sih pengertian kekerasan ini? Mungkin kalau saya bacakan nanti kelamaan, jadi ibu bapak nanti kan bisa silahkan share slide kami untuk nanti tadi disampaikan apakah mungkin disampaikan juga, silakan.
mungkin ini ya kekerasan setiap perbuatan melawan hukum dan atau menggunakan melawan hukum dengan menggunakan kekerasan ya terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ini kemudian ada juga spesifik kekerasan terhadap anak itu apa, kekerasan terhadap perempuan itu apa, dan kekerasan dalam rumah tangga itu apa, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lanjut. Jadi ini jenis-jenis kekerasan yang tindak pidana kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak, mulai dari kekerasan fisik, ada penganiayaan, pembunuhan, aborsi, penculikan dan lain-lain, kemudian termasuk KDRT. Kekerasan psikis itu lebih kepada kekerasan yang mengakibatkan gangguan terhadap jiwa si korban, psikis ya, secara kejiwaan. Kemudian ada penghinaan, KDRT juga ada kekerasan psikis, kemudian penelantaran, pornografi, pornoaksi, tetapi kemudian efeknya berefek kepada kejiwaan si korban, itu juga diatur. Kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual ada perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, sampai dengan nomor 10 dan sampai dengan nomor 18 itu adalah jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS yang baru, yang tadi undang-undang yang disahkan tahun 2022. Jadi ada pelecehan seksual non fisik, verbal, ya verbal ini sekarang diatur ibu-ibu. Jadi kepada bapak-bapak mungkin jangan sekate-kate kalau orang Betawi membilang ya, jangan mohon maaf mungkin di sini sudah dewasa semua ya, payudaramu gede, pantatmu montok. Nah kalau orang itu tidak terima, mohon maaf perempuan ini tidak terima, dia bisa melaporkan dan itu dipidana, ada aturannya. Ya itu aja. Jadi hati-hati sama bapak-bapak. Jangan sekate-kate sekarang ya. Kemudian juga mungkin dulu pelecehan seksual itu misalnya toel-toel gitu kan. Aturannya tidak begitu jelas karena hanya diatur di dalam KUHP, undang-undang kita yang lama. Tetapi di undang-undang TPKS ini pelecehan seksual fisik ya, toel gitu, kalau orangnya korban bisa dilaporkan. Bu, pembuktiannya nanti. Kalau orangnya tidak, kan ada juga yang cuek aja, ibu-ibu ya, sudah dikata-katain gitu, cuek aja itu bercanda, ya itu nggak masalah karena tidak menimbulkan gangguan terhadap jiwanya. Tetapi jika orang itu dengan perkataan seperti itu kemudian, ya Allah kok saya, ya Tuhan saya kok digituin amat ya, ini harga diri saya sudah terrendahkan gitu. Nah itu bisa dilaporkan, ada hanya diatur itu. Ya, nanti kita pemeriksaannya apa? Pemeriksaan secara psikiatrikum, kejiwaan, psikologi, bahwa apa yang dikatakan atau perkataan dari si pelaku ini memberikan dampak terhadap si korban ini. Gitu, seperti itu pembuktiannya, dan banyak yang sudah divonis. Ya. Seperti itu. Seperti ada kasus di Jakarta Utara atau Jakarta Pusat gitu. Justru itu aparat pemerintah RT, RW gitu. Tapi kemudian perkataan itu ditujukan kepada alat seksualitas. Itu sudah disidang. Itu P21 ya, makanya jangan sekate-kate lah gitu kan sekarang, terutama kepada bapak-bapak gitu. Baik, lanjut. Mungkin ini perundang-undangan ya, banyak sekali undang-undang yang mengatur tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak ya. Begitu pemerintah kita memberikan perhatian sehingga banyak undang-undang misalnya mulai dari KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian pornografi, ada Undang-Undang ITE, terakhir dengan Undang-Undang TPKS. Begitu juga dengan sistem pelaporan di kepolisian, sinergitas antara polisi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat itu banyak sekali sudah kita sahkan. Lanjut, silakan. Nah, ini mungkin kita bahas kekerasan dalam rumah tangga dulu ya, Bapak Ibu. Silakan lanjut. Nah, ini kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Mungkin ini kan tahun 2004 ya diundangkan.
klausulnya kenapa ada undang-undang PKDRT karena kebanyakan adalah korbannya perempuan dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, ini khusus ini mengatur lingkup rumah tangga. Jadi saat ini yang dulu artinya urusan rumah tangga orang adalah urusan rumah tangga tersebut, urusan domestik, urusan intern rumah tangga, sekarang udah nggak bisa lagi. Itu sekarang sudah menjadi urusan publik. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja jenisnya? Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Ya. Jadi ada 4 jenis tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang PKDRT: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Lanjut boleh. Nah, ini kita harus pahami dulu lingkup rumah tangga itu apa sih? Rumah tangga itu ada suami, istri, anak. Atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dengan istri, suami dan anak, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sederhananya begini, lingkup rumah tangga adalah semua orang yang hidup dalam satu rumah itu. Ada misalnya ada suami, ada istri, anak. Terus kemudian bagaimana yang menumpang tetapi menetap? Nah, itu juga sudah masuk lingkup rumah tangga. Misalnya dalam satu rumah itu ada, mohon maaf, masih tinggal dengan ibu mertua misalnya. Kemudian ada iparnya di situ tetapi satu rumah. Nah, itu bisa apabila terjadi kekerasan fisik, psikis atau seksual dalam rumah tangga tersebut, itu bisa dikenakan Undang-Undang PKDRT. Termasuk ART. Walaupun ART itu tidak menetap tinggal dengan kita, kan ada juga ART yang datang jam 5 pagi, pulang jam 5 sore misalnya. Tetapi pada saat selama dia menjalankan pekerjaannya, dia mengalami kekerasan dari orang-orang yang dia orang memperkerjakan dia di dalam rumah itu bisa dikenakan Undang-Undang PKDRT. Ya, banyak ada kasus waktu itu agak lumayan viral juga. Itu justru pelakunya adalah majikannya dan beberapa ART yang bekerja sama-sama dengan dia. Sampai dia dikerangkeng, sampai dia dirantai, kemudian disundut, kemudian dia disuruh, mohon maaf, sampai disuruh makan kotorannya sendiri ya. Itu di Jakarta itu terjadi. Itu luar biasa. Pelakunya sampai ART-nya pun ART yang ikut-ikutan. Karena awalnya takut dipecat sama majikan, diancam sama majikannya, akhirnya dikenakan juga Undang-Undang KDRT. Karena dalam satu rumah ya, mereka hidup dalam satu rumah. Itu ada juga terjadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini kekerasan fisik yang pertama ya. Yaitu kekerasan atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Misalnya apa? Pemukulan dengan benda keras, penyiksaan dengan benda tajam, senjata, benda panas, ada pembakaran, penyiraman dengan bahan kimia dan lain-lain ya. Seperti mungkin kemarin di institusi kami juga ya, ada yang viral polwan membakar suaminya. Itu juga ya, artinya kita juga polwan manusia. Ada setelah kami telusuri memang ada hal-hal yang mendorong dia sehingga berbuat nekat sekejam itu, karena dia juga baru melahirkan anaknya kembar, salah satunya ada yang kelainan, sehingga kalau di daerah di setempat bahwa kalau ada kelainan dengan anaknya itu menjadi aib. Kemudian satunya juga si oknum polisi ini juga judi online, sehingga sekarang kan judi online marak dan sekarang juga judi online sedang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, itu yang mendorong dia sehingga beban yang dia hadapi dengan baby blues, kemudian menghadapi anaknya kembar, ada yang bermasalah, kemudian menghadapi suaminya yang sudah berkali-kali diperingati supaya tidak jual judi online, itu yang mengakibatkan dia ini lupa diri. Sehingga kami juga sedang memberikan pelayanan secara psikologis kepada si polwan ini. Mungkin kekerasan yang dikenakan sanksi hukum itu kekerasan fisik dalam rumah tangga tentu saja. Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, menyebabkan korban meninggal,
ada kasus mungkin pernah viral kasus di Bekasi yang istrinya kemudian digorok ya. Istrinya digorok di Bekasi di dalam satu kontrakan. Kemudian ada beberapa kasus sehingga si istri itu meninggal. Sebetulnya tidak hanya istri aja bapak-bapak, suami juga banyak yang melaporkan dia mengalami KDRT oleh istrinya. Ya. Jadi saat ini bukan hanya ibu-ibu yang melaporkan, bapak-bapak juga ada yang melaporkan bahwa dia mengalami kekerasan psikis oleh istrinya. Iya. Jadi walaupun tadi definisi dari kekerasan rumah tangga itu bukan berarti perempuan yang melaporkan istrinya karena dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya. Ada betul. Memang itu ada Bapak Ibu. Kemudian kami lanjut, kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Itu juga bisa dipidana atau ada sanksi hukumnya. Lanjut. Ini kekerasan psikis ya, ini lebih kepada mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya. Contohnya seperti apa? Makian-makian, penghinaan, kemudian ejekan, merendahkan harga diri, ancaman, kemudian mungkin lebih realnya, mohon maaf mungkin suaminya selingkuh, istrinya selingkuh sehingga mengakibatkan gangguan secara psikis terhadap si istri atau misalnya terhadap suami. Nah, itu juga menjadi lingkup dalam kekerasan psikis yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Lanjut. Nah, ini kekerasan seksual, ini juga diatur, pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga juga dapat diancam pidana, ya misalnya tadi seperti yang saya sampaikan untuk kasus ayah kandung menyetubuhi anak kandungnya, itu bisa dilapis-lapis tuh tindak pidananya. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual bisa, undang-undang perlindungan anak bisa, kemudian undang-undang TPPS juga bisa. Jadi bisa berlapis-lapis tuh diancam hukumannya, ya. Lanjut. Penelantaran dalam rumah tangga. Nah, ini memang untuk penelantaran itu di undang-undang masih ada kekosongan Bapak Ibu. Jadi di dalam terkait penelantaran rumah tangga ini di dalam undang-undangnya sendiri tidak begitu jelas apa sih penelantaran itu. Tetapi yang banyak diadukan ke kami adalah penelantaran di mana si suami yang merupakan kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban menafkahi ini misalnya berapa bulan mungkin dia punya will gitu kan, kemudian tidak menafkahi yang sudah dalam proses cerai, nah itu tidak memberikan nafkah pada istri atau suami kepada istri atau anaknya. Nah, ini juga banyak dilaporkan, tetapi batas waktu berapa lama sih Bapak ini menelantarkan. Nah, itu undang-undang tetapi biasanya kami penyidik mengkomunikasikan undang-undang dengan hukum di misalnya. Kalau di hukum Islam kan di dalam buku nikah itu tertera 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah kan suami bisa mengajukan. Nah, kami biasanya kompilasi itu. Karena ini delik dikatakan bisa delik aduan, artinya tindak pidana yang harus ada pernyataan delik bulan berturut-turut misalnya 6 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah baru kita bisa proses seperti itu ya. Baik, lanjutkan silahkan. Next. Nah, ini ancaman hukumannya ya Bapak Ibu. Kekerasan fisik berapa lama, pidana penjaranya, dendanya berapa, kemudian psikis juga mungkin silakan nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Berapa tahun, yang paling lama ini ada sampai dengan 15 tahun ya, 20 tahun. Ini yang menyebabkan luka permanen, gangguan jiwa, keguguran, tidak berfungsinya alat reproduksi. Nah,
Nah, ini paling lama ancaman hukumannya 20 tahun dan dendanya paling banyak 500 juta rupiah. Itu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu baca. Next aja. Nah, tadi saya sebutkan delik aduan. Jadi tidak semua kasus KDRT misalnya yang harus lanjut sampai dengan persidangan. Ada yang disebut delik aduan. Artinya delik aduan ini, laporan ini boleh dicabut oleh si pelapor atau si korban, walaupun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Yang mana aja yang tadi, yang kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tetapi dengan syarat itu tidak menimbulkan atau tidak menghalangi korban itu, tidak akibat dari kekerasan itu tidak menghalangi kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari. Mungkin kita melihat contoh kasus Lesti ya. Sebetulnya kan itu dengan dirawatnya itu menghalangi pekerjaan sehari-hari. Tetapi sebetulnya itu bukan, kalau secara hukum letterleks bukan delik aduan, karena itu sudah artinya berakibat bahwa Lesti harus dirawat, kemudian tidak bisa menjalankan profesinya dia sebagai penyanyi misalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya bukan delik aduan. Tetapi kemudian negara kita ini juga di hukum kepolisian mengakomodir tentang restoratif justice. Artinya kalau kedua belah pihak untuk kasus kedua pihak itu bersepakat untuk damai, bersepakat untuk memperbaiki, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu ya ibu bapak itu boleh dilakukan perdamaian, kemudian dicabut perkaranya ya. Tetapi kasus-kasus tertentu saja, tidak semua kasus bisa dicabut. Kasus kekerasan seksual tidak bisa dicabut, tidak bisa dilakukan restoratif justice ya. Nanti kami jelaskan. Lanjut. Nah, ini modus tindak pidana KDRT. Kebanyakan adalah motif ekonomi, perselingkuhan tadi saya sampaikan ya, sehingga mengakibatkan kekerasan. Tekanan batin lah istilahnya, tekanan batin bagi mungkin yang kebanyakan kan, ya mohon maaf bapak-bapak ya, kebanyakan kan yang berselingkuh suami misalnya kan, tekanan batin buat istrinya, nah itu mengakibatkan kekerasan psikis misalnya gitu ya. Ibu-ibu juga katanya protes tuh, bapak-bapak protes, iya tadi sudah disampaikan tidak hanya ibu-ibu, ada bapak-bapak juga jadi korban KDRT. Kemudian balas dendam karena ini selingkuh, itu sudah istri suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, saya juga selingkuh gitu kan, akhirnya menimbulkan kekerasan psikis. Kemudian akibat dari penyalahgunaan narkoba, penggunaan miras tadi saya sampaikan banyak terjadi di NTT ya, sehingga itu memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan karakter budaya juga, misalnya suaminya yang ya ada budaya-budaya, bukan budaya ya, karakter masyarakat yang misalnya keras misalnya seperti itu, kemudian nikah sama orang yang karakternya lembut seperti orang Jawa misalnya, nikah sama orang dari daerah timur misalnya, orang Batak lah, Ambon lah gitu kan, itu juga menjadi potensi ya apabila memang kedua belah pihak tidak sama-sama saling memahami ya, saling menghargai, intinya seperti itu. Kemudian gangguan biologis, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, gangguan biologis mungkin akhirnya kemudian selingkuh dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada yang tidak ingin misalnya dalam satu rumah tangga suami istri bekerja, kemudian penghasilan istrinya lebih tinggi, kemudian juga tidak ada saling memahami, saling pengertian, sehingga salah satu merasa terendahkan misalnya. Nah itu juga menjadi potensi. Kemudian tadi modusnya ada kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Lanjut saja. Nah ini adalah alat takut melapor. Ya. Alasan banyak kasus KDRT mungkin tidak dilaporkan, tetapi kemudian akibat tidak dilaporkan ini berakibat lebih parah. Ya. Nah, kenapa? Yang pertama membuka aib keluarga, itu ya. Kemudian takut dipersalahkan besar. Adat masih kental misalnya, budaya patriarki dan lain-lain, atau adat keluarga yang betul-betul artinya bahwa kalau saya menyampaikan nanti keluarga besar
marah misalnya gitu, aib keluarga besar tercemar gitu misalnya. Nah itu juga menjadi salah satu kasus-kasus KDRT banyak tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian takut melapor ini akan memperparah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena dibiarkan, ya. Karena kalau seperti itu bisa jadi si pelaku ini tidak menyadari bahwa apa yang dia perbuat itu adalah sudah melanggar hukum, sudah menyakiti seseorang, menyakiti orang-orang terdekat kita. Nah, sehingga kalau dia tidak lapor ya tidak ada penyadaran gitu, seperti itu. Dan memang kebanyakan juga yang dilaporkan itu Bu, supaya jerak aja saya laporkan, supaya dia tahu kalau ini adalah melanggar hukum, supaya jerak, nanti juga saya akan cabut lagi. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan kasus seperti itu lah di KDRT dilaporkan memang ke pihak kepolisian, tetapi kemudian akhirnya dicabut kembali oleh si pelapor, oleh si korban. Karena alasannya sama juga khawatir melapor, takut dicerai dan menjadi janda misalnya, atau takut bagaimana nasib anak-anak. Karena saya nggak bekerja, saya sebagai perempuan nggak bekerja, saya tergantung kepada suami yang bekerja. Itu faktor-faktor itu ya yang banyak mempengaruhi, sehingga ya sudah biarkanlah saya menderita seperti ini. Yang penting anak-anak saya masih kecil gitu. Kalau saya lapor nanti bapaknya ditahan, bapaknya diproses. Bagaimana dengan nasib anak-anak? Bagaimana siapa yang akan menafkahi keluarga? Nah itu banyak faktor memang ya. Dan itu artinya juga negara kita belum bisa menjamin itu ya. Seperti itu. Kemudian masih berharap bahwa nggak usah lapor dulu, kali aja nanti dia akan menjadi lebih baik. Ya, si pelaku akan menjadi lebih baik menyadari kesalahannya. Tetapi kemudian banyak juga yang pembiaran tersebut akhirnya bukan menyadari, tetapi bertindak lebih keras lagi, misalnya seperti itu ya. Nah ini adalah alasan-alasan kenapa takut melapor dan alasan-alasan kenapa kasus KDRT itu banyak yang dicabut, udah dilaporkan kemudian dicabut kembali oleh korban. Ekonomi, ketergantungan, sehingga ya pemberdayaan masyarakat mungkin melalui keagamaan ini juga bisa berperan serta dalam memiliki keterampilan misalnya untuk menambah penghasilan, atau nanti suatu saat ya amit-amit bang bayi gitu ya Bu. Ya mudah-mudahan semua kita rumah tangga kita, kehidupan kita selalu dilindungi Tuhan. Lanjut. Nah ini korban-korban KDRT yang lapor ke kepolisian ini sudah dijamin ya hak-haknya oleh negara, misalnya perlindungan dari pihak keluarga yang diberikan oleh keluarga, kepolisian, aparat penegak hukum lainnya, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian kerahasiaan korban. Tetapi banyak juga kasus-kasus KDRT kemudian malah dia berkuar-kuar di media, misalnya seperti artis-artis itu ya, udah tahu dia korban kekerasan tapi kok malah dengan sengajanya di wawancara TV sini, wawancara TV situ. Itu sebetulnya bukan di medsos yang baik untuk korban ya. Apalagi korban kekerasan seksual, tetapi justru KS itu harus rahasia korban, harus identitas korban itu harus disiapkan, tetapi malah korbannya sendiri yang mengumumkan dirinya sendiri bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Nah itu sebetulnya udah melanggar daripada peraturan ya. Aparat yang menangani harus menjaga rahasia identitas korban, tetapi korban sendiri malah yang membukanya ya, malah yang mengumumkannya gitu. Nah itu kadang-kadang kami juga tegur dengan, biasanya itu didampingi pengacara-pengacara yang cuman pengen naik daun gitu kan, seperti itu, tidak tahu bagaimana aturan main untuk hak-hak korban gitu. Nah itu kami biasanya kolaborasi dengan Komnas Perempuan misalnya untuk menegur pihak kuasa hukumnya, atau langsung mungkin menyampaikan kepada si korbannya supaya jangan terlalu banyak bicara di ruang publik gitu, seperti itu. Karena nanti artinya gini, kalau sudah di Facebook, di internet, itu nggak bakal hilang rekam jejak itu. Bagaimana nanti suatu saat anak-anaknya, cucunya melihat, oh ternyata kakek saya, buyut saya dulu mengalami kekerasan seksual, diginiin.
Gitu, seperti itu. Menjaganya itu kenapa identitas korban itu harus dirahasiakan. Undang-undang itu sebetulnya melindungi daripada si korban. Korbannya nggak ngerti gitu loh. Bahwa kenapa itu akan terrekod selama dia hidup, bahkan mungkin setelah meninggal pun berita itu kita mungkin di Google aja di pemberitaan dengan kata kunci kekerasan seksual korban A misalnya gitu. Namanya ini, bahkan namanya jelas disebutkan gitu kan. Nah itu akan muncul mau berapa tahun tidak akan hilang gitu di jejak digital itu ya. Nah itu sebetulnya yang tujuan daripada pemerintah kenapa identitas daripada si korban ini dirahasiakan. Kemudian nah ini adalah kewajiban setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga. Saya sampaikan tadi bahwa dulu mungkin kasus kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi urusan domestik, urusan rumah tangga itu tersebut, urusan rumah tangga itu kita nggak usah ikut campur, walaupun tetangga sebelahnya tahu banget bahwa ada gedebak-gedebuk, ada jerat-jerit di dalam rumah tangga itu, di dalam satu rumah misalnya tetangganya ya nggak mau ikut campur, karena itu urusan mereka lah gitu. Tetapi di dalam undang-undang PKDRT sudah tidak berlaku lagi. Jadi setiap orang yang mengetahui, bahkan melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu wajib memberikan perlindungannya. Seperti apa? Mencegah, kalau memang memungkinkan bisa dicegah. Kalau misalnya tidak memungkinkan, nggak berani, paling tidak lapor RT atau RW. RT itu di tetangga rumah saya lagi ada teriak-teriak gitu misalnya, seperti itu. Tolong itu dilihat misalnya. Atau mungkin Bapak Ibu kenal dengan Pak Babin Kamtibmas, polisi yang suka polisi Babin ya, yang di wilayah di desa-desa itu, lapor ke Pak Babin. Pak Babin, di situ ada tetangga saya lagi teriak-teriak Pak, kayaknya lagi berantem deh Pak, gitu, seperti itu. Ya, paling tidak memberikan informasi atau mungkin gak berani sendiri, ayo, kayaknya itu ada teriak-teriak di rumah itu, gitu kan? Ada yang lagi cekcok, ayo kita sama-sama lihat, gitu. Itu boleh, itu tidak melanggar hak daripada si orang itu. Justru kita wajib untuk segera memberikan perlindungan, segera mencegah. Kalau tidak dicegah akan lebih memperparah, ya, seperti itu. Kemudian memberikan perlindungan kepada korban. Kalau korbannya sudah ini, cepat kita lindungi, pisahkan misalnya. Udah, si korbannya aja sama kita ke rumah kita atau bagaimana. Untuk si pelaku misalnya seperti itu ya, untuk diamankan. Kemudian memberikan pertolongan darurat. Bu, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mengetahui tetangganya mengalami kekerasan, apa yang diperlukan misalnya tenaga medis atau harus ditenangkan dulu, pisahkan dengan si pelaku, berikan pertolongan darurat. Kalau medis segera bawa ke puskesmas ya. Koordinasi dengan Bapak RT RW setempat. Kemudian kalau berhak juga misalnya kasus KDRT, kalau dia pulang ke rumahnya, dia merantau di sini, tidak ada keluarga satupun misalnya. Nah, kalau dia balik ke rumahnya, pasti akan kena lagi, suaminya belum ditahan nih, karena polisi belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menahan misalnya. Ya sudah, ajukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan, atau sampaikan ke pihak kepolisian bahwa Pak Polisi, Bu Polisi, ini si ibu ini itu nggak punya keluarga di sini. Kalau dia pulang ke rumahnya, dia nanti akan habis lagi sama suaminya nih. Apalagi dilaporkan ke kepolisian, minta perlindungan untuk si korban ini. Itu boleh, ya, itu boleh. Jadi bahkan itu menjadi kewajiban kita sesama masyarakat ya, untuk melindungi sesama warga negara. Lanjut. Termasuk tadi ya, korban berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani seperti itu ya. Mungkin saya tadi berbicara dengan Ibu Rohati, kemudian dengan Ibu Dokter juga di bawah, bahwa peran serta daripada lembaga masyarakat berbasis keagamaan, adat atau berbasis masyarakat lainnya ini sangat luar biasa. Saya sampaikan bahwa pemerintah ini belum cukup mampu untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, untuk terhindar dari KDRT, untuk terhindar kekerasan seksual, sehingga peran serta Bapak sangat kami butuhkan. Artinya kepedulian dari Bapak Ibu rumah tangga ataupun kasus lain. Atau misalnya dekatnya gereja atau raja ini
mempunyai lembaga, tadi kan ada pembinaan bidang 3, kemudian mungkin ada seksi-seksi yang lainnya, misalnya apakah ada seksi layanan hukum gitu, seperti itu. Dengan profesi Bapak Ibu di secara profesi pekerjaan mempunyai keahlian di bidang hukum, mungkin dengan di organisasi PWGT ini ada layanan hukum misalnya untuk jemaahnya yang mengalami gitu ya, mengalami permasalahan KDRT sebelum polisi, saya mau konsultasi dulu lebih baik seperti apa. Nah, itu juga sangat untuk membantu artinya menangani kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Baik, lanjut. Ya, ini kendalanya tadi pelapor mencoba mencabut laporannya ya, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian beberapa kasus memang kalau sampai persidangan akhirnya pelaku dikenakan sanksi hukuman tapi belum memberikan efek jera, itu juga ada. Kemudian ya memang efeknya akhirnya ke perceraian seperti itu. Tetapi di dalam proses itu pemerintah menyediakan layanan-layanan pendampingan, layanan konsultasi psikologi dan lain-lain dalam proses penanganannya ya. Jadi tidak dibiarkan korban itu begitu lapor ya biarkan aja, tidak. Tapi ada layanan-layanan lain, kalau membutuhkan layanan psikologis ya kita sediakan psikolog, kita koordinasi dengan pemerintah daerah misalnya Pemda atau lembaga-lembaga berbasis masyarakat yang memang concernnya terhadap memberikan pendampingan terhadap korban-korban kekerasan. Lanjut. Ini kekerasan terhadap anak, lanjut saja. Kekerasan terhadap anak yang anak itu, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan. Itu sudah dikategorikan anak walaupun dia belum lahir. Walaupun dia masih umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sudah dikategorikan sebagai anak dalam hukum pidana kita. Sehingga kenapa disebutkan anak, sehingga kalau ada seseorang yang melakukan aborsi dia bisa dihukum. Karena dia sudah ada anak di dalam kandungannya. Itu ya maksudnya. Jadi anak yang belum berusia 18 tahun. 18 tahun kurang sehari, 18 tahun kurang sejam kita kelahirannya. Nah itu masih dikategorikan sebagai anak. Tapi kalau 18 tahun ke atas itu sudah 18 tahun sehari, itu sudah dewasa. Jadi yang dikategorikan anak 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun. Ya, lanjut. Ini adalah jenis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 sudah mengalami perubahan 2 kali. Terakhir adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang sering kita kenal Undang-Undang Kebiri Kimia. Udah pernah dengar Undang-Undang Kebiri Kimia? Jadi di dalam perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yang terakhir itu mengatur bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. Kalau persetubuhan itu sama dengan nah ini adalah lebih halus. Jadi persetubuhan ya. Jadi persetubuhan terhadap anak ini di dalam undang-undang yang terakhir nomor 17 tahun 2016 itu ada pidana tambahan bagi pelakunya. Itu pengumuman identitas pelaku, pemasangan pendeteksi elektronik dan kebiri kimia. Artinya selain dia diancam pidana penjara, dia juga di kimia. Kebiri kimia bukan dipotong ya Bapak Ibu ya. Bukan dipotong, tetap disuntik menurunkan hormonnya dia atas hasrat seksual. Ya. Tetapi itu juga sebelum pelaksanaannya si pelaku ini harus menjalani pidana penjaranya dulu. Ada sudah kasus-kasus, beberapa kasus yang sudah divonis dengan tambahan pidana kebiri kimia. Tetapi implementasinya pelaksanaannya belum ada karena si pelaku ini harus menjalani hukuman penjaranya dulu. Karena rata-rata yang ditambah kebiri kimia itu hukuman penjaranya 15 tahun, 10 tahun. Jadi dia harus menjalani pidana penjaranya dulu, baru nanti kalau masih layak di kebiri kimia akan dilaksanakan kebiri kimia. Nanti ada satu tim tertentu untuk melaksanakan kebiri kimia ini. Jadi ada beberapa tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya diskriminasi, perlakuan salah penelantaran, kekerasan fisik, psikis, seksual, kemudian perdagangan anak ya, eksploitasi secara ekonomi atau seksual,
kemudian melibatkan anak di dalam penyalahgunaan narkoba, untuk kepentingan militer, menghalangi praktek budaya, beragama atau berbahasa, kemudian transparansi organ ya, jual beli jaringan tubuh anak itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, ini adalah sanksi hukumnya bisa pidana penjara, denda dan tadi yang kami sampaikan ada tambahan pidana penjara, pengumuman identitas, kemudian kebiri kimia, pemasangan alat elektronik, pengumuman identitas pelaku, dan ada pemberatan. Siapa aja, artinya gini, pemberatan ini hukumannya akan ditambah. Apa aja yang bisa ditambah hukumannya jika itu melakukan kekerasan terhadap anak? Misalnya kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua. Penyiksaan oleh orang tua itu misalnya ancaman hukumnya 6 tahun, nanti akan ditambah 1/3-nya kalau pelakunya adalah orang tua. Ada beberapa kasus itu kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang bahkan sampai anaknya meninggal di Jakarta ini. Mungkin kalau dengan kami di pemerintah ini ada kewajiban tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat, jika mengetahui pasiennya adalah korban kekerasan perempuan atau anak, itu wajib menginformasikan, bukan sebagai pelapor ya, menginformasikan, bisa diinformasikan ke pihak kepolisian atau ke lembaga-lembaga pemerintah. Kalau tahu, oh ternyata ini pasien yang datang ke saya itu kata ibunya katanya jatuh, tapi kok jatuh di seluruh badannya ya yang lebam-lebam gitu misalnya. Karena ada praktek terbaik di Jakarta Timur, seorang ibu membawa anak perempuannya katanya jatuh, tetapi di lebamnya di seluruh tubuh. Kemudian si dokter ini menginformasikan ke Polres, ini ada pasien tapi kok curiga ya saya, tolong dicek, kan kalau daftar itu adalah alamat rumahnya. Begitu dicek ternyata di rumahnya ada kakaknya yang masih dikurung, kakaknya laki-laki. Nah yang dibawa ke rumah sakit ini yang perempuan, akhirnya yang perempuan ini tidak tertolong, ternyata mendapatkan kekerasan fisik dari kedua orang tuanya. Alhamdulillah yang laki-laki karena ada informasi ini, yang laki-laki akhirnya bisa karena dia dikurung dibebaskan ya sama pihak kepolisian. Nah ini informasi ini bahkan mungkin bukan hanya dari tenaga kesehatan. Kalau Bapak Ibu mengetahui di lingkungannya ada dugaan kekerasan, silahkan informasikan. Tidak harus Ibu dipelapor, tidak harus. Pak Polisi, Pak RT, Pak RW kok di rumah di tetangga saya kok agak aneh ya. Teriak dan anak ini enggak. Nah ini juga menjadi hal yang sangat penting ya diinformasikan, peran serta Bapak Ibu di lingkungannya ini sangat luar biasa dalam mencegah kekerasannya. Kasus yang artinya kepedulian masyarakat ini sangat penting. Kasus yang tadi saya di Bekasi, kebetulan saya asistensi kasusnya yang akhirnya istrinya digorok itu padahal hidup mereka di kontrakan. Kontrakan itu apa sih? Hanya dipisahkan tembok kan, antara pintu kontrakan 1, pintu kontrakan 2. Apalagi saya tadi bicara dengan Ibu Rohaiti bahwa saya tahu di daerah Jakarta Utara ini penduduknya sangat padat, ya kan? Sangat padat, bahkan tahun berapa dalam rangka HUT Polwan kami berkunjung ke satu RT yang itu hidupnya di bawah jembatan, di bawah jalan layang. Ya, itu rumahnya dempet-dempetan dan hanya disekat oleh triplek gitu kan. Oleh karena itu menjadi rawan karena kasus-kasus kekerasan fisik, psikis maupun seksual, terutama fisik dan seksual itu terjadi menengah ke bawah Bapak Ibu. Kebanyakan di kami yang dilaporkan ke kepolisian ya, menengah ke bawah. Artinya ternyata begitu dicek, oh rumahnya cuma 3 kali lipat, di situ dihuni 7 orang. Salah satu anaknya udah ada yang menikah. Itu cuma disekat sama triplek. Lah mohon maaf, kalau mohon maaf ya, atau yang masih sekolah dan lain-lain, kan kita nggak tahu malam itu seperti apa. Nah sehingga efeknya apa? Pengaruh dari itu dan pengaruh juga dari gadget. Ya, anak-anak sekarang kan ya termasuk anak saya aja, orang pulang sekolah jam 3 jam 4 sekolah udah asik dengan handphone kan, game dan lain-lain. Kadang-kadang kita lost control. Ini anak-anak ngapain aja sih megang handphone seharian gitu. Ada kasus Bapak Ibu,
Anak-anak menyetubuhi anak-anak lagi. Anak-anak umur 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun menyetubuhi anak umur 5 tahun. Karena apa? Rasa ingin tahu. Dia melihat di gadget. Dia mungkin melihat di rumahnya tadi dengan kondisi keadaan rumah seperti itu. Rasa ingin tahunya apa? Rasa ingin mempraktekkan. Akhirnya praktek sama anak yang lebih kecil, perempuan yang lebih kecil. Itu terjadi di negara kita beberapa kasus. Ada 2 atau 3 kasus yang saya monitor ya. Pertama yang saya tahu di Jakarta Timur. Jakarta itu luar biasa juga kasusnya. Ya, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Kalau Jakarta Selatan kebanyakan ya elit-elit ke atas ya, seperti kasus Mario Dandi kemarin kan. Kalau Jakarta Timur, Jakarta Utara ini kasusnya banyak ya. Karena ya mohon maaf terjadinya menengah ke bawah kebanyakan terjadi ya. Karena situasi kondisi tadi ya, situasi kondisi keadaan rumah, kemudian situasi kondisi ekonomi seperti itu. Itu yang perlu kita antisipasi. Lanjut. Nah ini ancaman hukuman ya terhadap kasus yang melibatkan perempuan, yang melibatkan anak nanti bisa dibaca saja di yang jenis-jenis kekerasan tadi. Paling lama ini ada ancaman hukumannya sampai 15 tahun, bahkan tadi yang kami sampaikan 20 tahun, bahkan hukuman mati dan kebiri kimia ya yang sudah direvisi di Undang-Undang 17 tahun 2016. Lanjut. Apalagi kalau pelakunya adalah orang tua. Orang tua, aparat perlindungan, kemudian residivis, atau korbannya banyak seperti kasus Heri Heriawan di Bandung, itu di pesantren ya, kemudian beberapa anak hamil hingga melahirkan, dan kasusnya juga korbannya tidak hanya satu, santri-santri ini yang disetubuhi. Nah itu yang salah satunya dia kalau tidak salah kondisinya juga kebiri kimia, karena korbannya lebih dari satu ya. Atau mohon maaf beramai-ramai. Nah itu juga pemberatan bisa dilakukan. Nah untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang tadi saya sampaikan, anak sebagai pelaku itu ada di Undang-Undang SPPA. Mungkin lanjut saja. Undang-Undang SPPA untuk anak sebagai pelaku ini, nanti ada hukum acara khusus. Jadi memang untuk anak-anak ini penghindaran untuk dia divonis penjara, karena negara bahwa anak ini adalah aset bangsa. Walaupun anak ini sebagai pelaku, tetapi pada prinsipnya dia itu adalah korban dari pergaulan, korban dari pengaruh gadget ya, korban dari narkoba misalnya seperti itu. Jadi hukum acara ini penanganannya berbeda di negara kita. Kalau anak yang berumur di bawah 12 tahun dia melakukan tindak pidana apapun itu, walaupun itu tindak pidana mohon maaf sampai dia membunuh misalnya, anak usia 12 tahun ini tidak bisa kita ajukan ke persidangan Bapak Ibu. Nanti kasusnya selesai di kepolisian, tetapi ada 2. Dia dikembalikan ke orang tua atau dilakukan pembinaan. Ya, untuk anak yang berumur kurang dari 12 tahun. Kemudian anak yang sudah 12 tahun sampai belum 18 tahun itu ada yang namanya proses diversi. Diversi itu adalah kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku. Tetapi syaratnya ancaman hukumannya harus di bawah 7 tahun. Tapi kalau ancaman hukumannya di atas 7 tahun tidak bisa dilakukan diversi. Artinya diversi ini adalah musyawarah antara pihak pelaku, pihak korban, apakah terhadap si pelaku ini diberikan harus ganti rugi, atau dia dikembalikan ke orang tua, atau dia dilakukan pembinaan paling lama 3 bulan, atau pelayanan kemasyarakatan paling lama 3 bulan. Ya itu ya kalau proses diversi. Jadi ini saya perlu memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu kalau misalnya mengetahui adanya kasus, karena diversi ini lebih kepada persetujuan dari pihak korban tentunya ya. Karena kalau dari pihak pelaku kan senang-senang aja akan dilakukan diversi supaya tidak naik ke persis. Tetapi kemudian keberhasilan diversi ini tergantung kepada pihak korban. Pihak korban itu setuju atau tidak kalau anak ini dilakukan pembinaan. Nanti ada PK Bapas yang akan melakukan asesmen terhadap anak ini harus Nah, kenapa anak ini melakukan tindak pidana tersebut? Nah, itu ada asesmen sehingga nanti PK Bapas akan merekomendasikan, oh latar belakangnya ini
dia tuh melakukan tindak pidana sehingga dia tidak perlu dipenjara, dia cukup dilakukan pembinaan misalnya, atau cukup dia melakukan pelayanan kemasyarakatan. Nah ini semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, ya. Jadi memang di dalam anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana kemudian dia menjadi pelaku, itu adalah upaya yang terbaik. Tidak di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu direkomendasikan tidak dilakukan pemenjaraan. Tetapi kalau misalnya dia memang tidak, artinya kalau untuk kasus usia anak 12 dan belum 18 tindak pidananya memang tindak pidana yang diancam hukuman tinggi, paling tidak itu tidak boleh full. Misalnya ancaman hukumannya 15 tahun, dia hanya boleh dikenakan setengahnya saja. Jadi tidak bisa dikenakan 15 tahun, vonis 15 tahun tidak bisa. Paling kalau misalnya maksimalnya dia 7 tahun atau 7 tahun setengah. Jadi hanya setengah dari ancaman pidana. Kalau misalnya itu pelakunya anak, ya. Tetapi kalau tadi yang umur kurang dari 12, dia hanya dilakukan musyawarah antara penyidik, PK Bapas dengan Peksos. Jadi ada 3 lembaga itu yang melakukan rembukan. Nanti apa yang terbaik anak ini cukup dikembalikan ke orang tua atau dilakukan pembinaan paling lama 6 bulan. Semuanya semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, karena kita sepakat bahwa anak adalah aset bangsa. Belum tentu dia dilakukan pemenjaraan yang lebih baik, ya. Bertemu dengan orang, apalagi kita belum punya lembaga pembinaan khusus anak. Penjara anak misalnya belum ada, sangat-sangat terbatas. Nanti disasarkan sama orang dewasa, ya keluar-keluar akan semakin pintar dia. Banyak kan seperti itu kan. Tidak menjamin dia akan lebih baik, karena pergaulannya sehari-hari 1 kali 24 jam berinteraksi dengan narapidana lain. Seperti itu, ya. Nah ini untuk tindak pidana kekerasan seksual yang 9 ini adalah kasus baru diatur di dalam undang-undang TPKS ini. Sedangkan yang nomor 1 sebelah kanan ini adalah undang-undang jenis tindak pidana yang sudah diatur di dalam undang-undang yang sudah ada. Misalnya perkosaan kan sudah ada di KUHP, kemudian perbuatan cabul di KUHP ada, pencabulan terhadap anak, persetubuhan di Undang-Undang Perlindungan Anak ada. Jadi yang sebelah kiri ini 9 jenis tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang baru yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS. Kemudian di sebelah kanan ini sebetulnya sudah diatur di dalam undang-undang yang ada sebelumnya. Tetapi yang sebelah kanan ini masuk lingkup kekerasan seksual, ya. Jadi perkosaan, cabul, persetubuhan itu menjadi lingkup kekerasan seksual sampai dengan pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Itu termasuk dalam jenis kekerasan seksual. Lanjut. Boleh dilanjut? Ya. Nah ini sanksi hukumnya, silakan Bapak Ibu baca. Ada pelecehan seksual non fisik yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual fisik pasal 6 huruf A itu delik aduan. Tapi kalau korbannya perempuan dewasa, ya, korbannya perempuan dewasa itu delik aduan, boleh dicabut oleh pelapor kalau itu sudah dilaporkan, walaupun itu sudah dilaporkan ke kepolisian. Tetapi kalau korbannya anak dan penyandang disabilitas itu tidak bisa dicabut. Ya. Dan jenis tindak pidana yang lainnya itu tidak bisa dicabut dan tidak bisa di-RJ, ya. Tidak bisa dilakukan restoratif justice. Kasusnya harus naik ke persidangan. Ada namanya kasus kekerasan seksual, kecuali pasal 5 dan pasal 6 huruf A itu dicabut atau di-RJ. Pasal 5 itu tadi yang sweet itu kan, yang pantat besar. Nah, itu. Tapi kalau korbannya perempuan dewasa, kalau korbannya anak dan penyandang disabilitas itu tidak bisa dicabut dan tidak bisa di-RJ, ya. Itu Bapak Ibu. Yang lainnya pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, kemudian pemaksaan perkawinan masih ada di negara kita. Anak-anak dipaksa untuk kawin, ya, untuk nikah. Itu bisa diancam pidana, termasuk orang tuanya juga yang mengawinkan, hakimnya dan lain-lain. Memang di aturan perkawinan kita sudah direvisi bahwa anak minimal dinikahkan itu usia 19. Kalau misalnya ada yang belum usia 19 mau dinikahkan, itu harus minta dispensasi kawin ke pengadilan, ya. Misalnya, ya mohon maaf, ya kadang-kadang pergaulan anak-anak kita sekarang semakin mengkhawatirkan, ya. Pacaran misalnya ada yang sudah hamil misalnya.
Nah, ini sepakat keluarga bahwa ya mereka suka sama suka tetapi kebablasan gitu ya. Tapi ada juga sebetulnya mereka pacaran suka sama suka tapi keluarga perempuan gak nerima. Akhirnya dilaporkan persetubuhan ke polisi. Itu banyak orang tuanya yang gak nerima. Padahal sebetulnya si anak-anak ini ya suka sama suka. Tapi kemudian kalau ada kesepakatan keluarga mereka akan dinikahkan. Usianya belum 19, itu harus minta izin dulu ke pengadilan untuk mereka dinikahkan. Ya, kalau tidak itu nanti akan kena pidana. Karena pernikahan di bawah umur. Karena undang-undang pernikahan minimal 19 tahun terhadap anak yang boleh dinikahkan. Kalau kurang dari 19 tahun berarti harus meminta izin ke pengadilan. Namanya dispensasi nikah, diska. Ya, nanti akan diproses oleh pengadilan diizinkan atau tidak. Bagaimana kelayakan dari apa penyebab sehingga anak ini harus dinikahkan walaupun belum cukup umur. Bagaimana kehidupan mereka? Nanti akan ada asesmen oleh dinas sosial, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, apa ancaman hukuman bisa dibaca oleh Bapak Ibu? Lanjut saja. Nah ini tadi sepertiga, kalau ada kasus-kasus kekerasan seksual yang ditambah sepertiga hukuman, hukumannya ditambah sepertiga, misalnya dilakukan dalam lingkup keluarga. Tadi pelakunya adalah ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan lain-lain. Kemudian tapi dalam masih ada hubungan keluarga, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, misalnya dilakukan oleh guru. Kan ada juga kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru ya, tenaga pendidik oleh, mohon maaf di kalau pesantren ustadznya misalnya itu. Ya, atau mungkin ada juga kasus kami di Jawa Tengah apa di mana itu di lingkungan gereja itu di dalam kegiatan-kegiatan sekolah minggu itu juga ada kekerasan seksual. Kemudian dilakukan oleh pegawai, pengurus atau orang yang dipercayakan kepadanya untuk anak ini dijaga, pejabat publik, pemberi kerja, atasan. Kemudian dilakukan lebih dari satu kali, dilakukan terlebih dari satu orang, korbannya lebih dari satu orang, dilakukan beramai-ramai ya, lebih dari 2, dilakukan terhadap anak, dilakukan terhadap penyandang disabilitas, perempuan hamil, kemudian dalam keadaan pingsan tidak berdaya, sampai dengan mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah ini ditambah hukumannya dari ancaman yang ada. Nah ini adalah hak-hak korban, termasuk tadi hak dalam penanganan. Tentu saja kalau sudah dilaporkan ke kepolisian ya, pelindungan, dilakukan perlindungan diantaranya merahasiakan identitas, apalagi kalau misalnya korban dan pelakunya anak, ini wajib identitas anak ini dirahasiakan. Tidak boleh polisi menyampaikan secara letterless nama anak ini walaupun anak ini sebagai korban ataupun pelaku ya. Boleh hanya dengan inisial atau nama samaran lainnya ya, tetapi tidak boleh mengumumkan di publik nama seutuhnya si anak ini baik sebagai korban, pelaku maupun saksi. Kemudian pemulihan, rehabilitasi, kemudian juga ada hak restitusi, penggantian ganti rugi dari pihak pelaku kepada korban. Nanti akan bekerja sama dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, dan nanti di dalam vonis hakim akan ditentukan berapa si pelaku harus memberikan kerugian, ganti rugi kepada pihak korban. Ya, itu menjadi pada korban TPKS. Lanjut. Nah ini kewajiban penyidik, koordinasi pendamping, pemberitaan restitusi dan memberikan perlindungan sementara. Nanti mungkin bisa dibaca aja dalam penanganannya. Lanjut saja. Nah ini penanganan di kepolisian seperti apa sih? Mungkin sedikit gambaran untuk Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah, Bapak Ibu di kepolisian ini ada unit PPA, unit pelayanan perempuan dan anak. Itu ada mulai dari tingkat Mabes Polri, Bareskrim, kebetulan saya kanimnya. Di setiap Polda ada unit PPA, di setiap Polda, di setiap Polres ada unit PPA.
ya. Jadi unit PPA itu adalah mulai dari tingkat Mabes, Polda dan Polres. Di Polsek belum ada, tetapi kalau misalnya Polseknya jauh ke misalnya ada korban kekerasan yang terjadi di Polsek mana, karena kita ini kan letak geografis beda-beda ya. Misalnya di NTT, di Maluku sana kan kepulauan. Dari Polsek mau lapor ke Polres karena unit PPA-nya ada di Polres jauh, terlalu jauh, sehingga cukup lapor di Polsek. Nanti penyidik di Polsek akan berkoordinasi dengan unit PPA Polres ya, karena supaya segera ditangani kasusnya. Jadi unit PPA ada di tingkat Mabes, Polda maupun di Polres. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat ya, bagaimana melaporkan jika Bapak Ibu tahu atau ya mohon maaf tahulah ada kasus kekerasan seksual atau kasus lainnya yang melibatkan perempuan dan anak. Ini masyarakat siapapun yang mengetahui boleh melapor atau menginformasikan. Nanti ibu bapak mungkin tahunya, oh saya ada LSM ini nih dekat rumah saya, boleh melapor ke situ dulu. Nanti akan dilayani, dilakukan pendampingan, baru melapor ke kepolisian. Jadi tidak harus langsung datang ke kantor polisi. Tetapi kalau bapak ibu di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keagamaan ada organisasi yang memang concern memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak, bisa datang ke situ kalau memang lembaga itu memberikan layanan. Ya, bisa datang dulu untuk konsultasi dulu, mungkin ada bagian hukumnya misalnya seperti ini, nanti ke depannya dari gereja Toraja ini memiliki lembaga-lembaga layanan hukum misalnya. Nah itu bisa dilayani, datang dulu misalnya, oh saya mengalami ini atau saya ada informasi ini, saya tahu misalnya di antara jemaat ada yang mengalami ini, konsultasikan dulu ke lembaga tersebut, baru nanti akan dibantu untuk membuatkan laporan di kepolisian misalnya seperti itu ya, boleh. Atau di pemerintah daerah tadi ada yang bekerja di Pemda misalnya kan, pemberdayaan perempuan atau UPTD daerah atau ada dinas sosial, itu bisa datang ke sana juga kemudian untuk mengadukan peristiwa yang dialami. Nanti akan diberikan pendampingan, akan diberikan layanan hukum, sehingga apa yang harus saya lakukan kalau saya mengalami ini, ada tetangga saya mengalami ini, oh nanti akan diarahkan apa yang akan dilakukan, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nah nanti kalau sudah sampai di kepolisian, nanti akan dilakukan asesmen kebutuhan si korban apa pada saat itu datang. Apakah butuh layanan medis dulu, ya kita obati dulu, atau dia masih trauma, kita datangkan ke psikolog dulu supaya traumanya hilang, bisa memberikan keterangan ya apa yang dibutuhkan oleh kepolisian. Nah nanti pada saat penanganan juga ini akan diberikan kebutuhan-kebutuhan. Kalau misalnya tadi butuh rumah aman, butuh perlindungan karena kalau pulang ke rumah pasti akan kena lagi sama suaminya gitu kan, akan lebih dipukuli lagi sama suaminya ya. Kita dengan LPSK dengan pemerintah daerah, atau mungkin perlu, oh ternyata korbannya penyandang disabilitas. Nah, kami kepolisian dengan lembaga terkait dengan pemerintah daerah akan mencari pendamping untuk mendampingi si korban yang mengalami penyandang disabilitas ini sesuai dengan ragam disabilitasnya, ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini nanti selanjutnya lanjut aja, lanjut. Nanti setelah membuat laporan di kepolisian, nanti prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Kita menerima laporan, membuat laporan, kemudian kita lakukan penyelidikan, akan dilakukan pemeriksaan saksi korban, kemudian bukti-bukti yang ada, kemudian kita lakukan penyelidikan, akan dilakukan gelar perkara. Kalau misalnya itu tindak pidana, kita lanjutkan ke proses sidik. Ke proses sidik juga kita cari lagi alat bukti, karena kadang-kadang kasus-kasus kekerasan seksual kalau si pelaku-pelakunya itu berpendidikan, dia tidak akan ngaku, sehingga pengakuan terdakwa atau tersangka ini bukan bukti utama, sehingga dalam KUHP adanya di paling terakhir. Yang terutama adalah bagaimana kita bisa mencari alat bukti sehingga si tersangka ini, si pelaku ini tidak bisa mengelak. Kalaupun dia bohong, kamu bohong, ini ada catatan kamu loh, gitu kan? Kamu bohong, ini ada CCTV-mu loh melakukan tindak pidana ini, gitu misalnya seperti itu ya. Jadi kekuatan pembuktian ini adalah di alat bukti, sehingga kita bisa melakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum ya. Jadi prosesnya seperti itu, memang proses peradilan pidana, sehingga akhirnya nanti akan divonis oleh hakim kalau memang itu mencukupi alat bukti. Lanjut.
Nah ini kerjasama ya, kita polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam mengungkap kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Kami bekerja sama dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit, dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan sarana prasarana, rumah aman, shelter, kemudian untuk kesehatannya perlu tenaga medis kita ke dinas sosial, dengan kesehatan misalnya. Kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga masyarakat ya. Misalnya LBH API, kalau Bapak Ibu dengar, LBH Jakarta, banyak ya, WCC, Women Crisis Center misalnya. Banyak lembaga-lembaga berbasis masyarakat yang memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak ya, yang itu dibentuk oleh masyarakat ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Gereja Raja ini memiliki layanan masyarakat yang memberikan perhatian khusus kepada masalah perempuan anak ya, sehingga kita bisa kolaborasi. Kita lembaga itu bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah, bisa kolaborasi dengan kepolisian gitu, seperti itu dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Dengan potensi-potensi ibu-ibu, mungkin di sini ada yang sarjana hukum, praktek pengacara, kemudian ada psikolog, karena masih banyak kekurangan psikolog misalnya, atau mungkin dokter-dokter atau pendamping hukum ya. Pendamping hukum juga pengacara-pengacara yang pro bono ini juga tidak banyak ya, sedangkan yang membutuhkan masyarakat yang membutuhkan ini kebanyakan tadi menengah ke bawah, mereka tidak punya biaya untuk menyewa pengacara gitu loh. Berapa menyewa pengacara gitu. Sehingga mungkin dengan adanya perkumpulan, kemudian mempunyai lembaga, mempunyai pelayanan khusus terhadap perempuan dan anak ini akan sangat membantu masyarakat. Lanjut. Nah ini tadi yang proses anak ya, pengambilan keputusan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana di bawah 12 tahun dan diversi untuk pelaku anak yang sudah usia 12 tahun sampai dengan kurang 18 tahun. Sehingga kalau tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan dan diversi, sehingga yang tetap berjalan seperti Lanjut. Peran masyarakat mencegah KS. Gimana lanjut? Nah ini pencegahan partisipasi masyarakat ini membudayakan literasi TPKS dan semua lapisan usia, kemudian menyosialisasikan mungkin dengan adanya kegiatan kita sekarang, ibu-ibu semua mungkin bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitarnya ya, paling tidak, kalau kita mengetahui sama-sama bisa lapor RT RW dulu yang terdekat misalnya, membangun kepedulian, membangun care ya terhadap lingkungan setempat. Kemudian menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadi KS, memberikan informasi kepada aparat jika memang mengetahui, dia memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban, misalnya di sekitarnya ada apa yang pernah menjadi korban KS, itu diberikan pemulihan, bisa juga berpartisipasi bagaimana pemulihannya, apakah lembaga sudah diberikan atau tidak, itu juga bisa. Dia memberikan pertolongan darurat kepada korban jika mengetahui, tadi sudah disampaikan, membantu tujuan penetapan perlindungan, tadi kalau ada pokoknya memberikan perlindungan, juga berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan. Artinya gini, ada korban-korban KS yang kemudian akhirnya mendapatkan stigma dari masyarakat. Nah itu jangan kita, dia sudah menjadi korban, dia menjadi korban untuk keinginan dia, tetapi betul dia korban tidak berdaya. Jangan juga ditambah dengan stigma dari kita. Si itu kan korban gitu kan. Waduh, malu mak kan kalau udah singkatlah apalah. Nah itu tolong dihindari. Kasihan dia dengan dia menjadi korban, dia sudah mengalami beban tersendiri, kemudian dia harus menghadapi cibiran-cibiran dari masyarakat. Nah itu juga mungkin melalui ibu-ibu ini menjadi agen-agen nanti di pemerintah, di masyarakat ya, untuk memberikan perubahan, untuk kepedulian dari masyarakat. Lanjut, silakan. Nah ini partisipasi keluarga, menguatkan edukasi terhadap semua anggota keluarga ya, bagaimana baik dari aspek moral, etika, agama maupun budaya.
Kemudian membangun komunikasi yang sangat penting, komunikasi di antara kita anggota keluarga, komunikasi dengan anak-anak misalnya gitu ya. Kemudian membangun ikatan emosional antar keluarga, menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota keluarga sehingga menguatkan karakter atau terbangun karakter bagaimana kita harus melindungi antara anggota keluarga. Kemudian mencegah, menjaga anggota keluarga dari pengaruh pornografi. Tolong ibu-ibu mungkin mulai sekarang tidak ada salahnya mungkin dalam sehari atau kapan-kapan kita bisa melihat handphone anak kita, apa sih yang selama ini dia lihat, apa yang selama ini dia lakukan, karena kita tidak bisa mencegah konten-konten porno ini. Kita pemerintah untuk cegah konten-konten porno masuk secara langsung ke gadget kita semua ya, termasuk anak-anak. Nah kemudian di anggota keluarga dari pengaruh menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas, itu juga lebih pada pemahaman kita sebagai kita lebih pendekatan mungkin secara agama lebih mudah ya, pendekatan secara agama dan lain-lain. Mungkin nanti lanjut. Nah ini pencegahan, kalau Bapak Ibu melihat adanya KS, alihkan perhatian korban atau tegur langsung si pelaku rame-rame aja misalnya atau videokan juga masalah. Itu nggak masalah, nggak melanggar hak privasi. Justru itu akan sangat berguna untuk pembuktian kalau si korban mau melaporkan. Kita membantu korban. Atau langsung tegur rame-rame, mau di kereta api, di bis, di Transjakarta dan lain-lain. Kalau tahu adanya dugaan tindak pidana KS ini, lapor ke pihak berwajib atau menginformasikan saja cukup. Atau misalnya di dalam bis, di dalam kereta cukup kita informasikan ke kan di dalam kereta misalnya RL kan ada itunya petugas-petugas pengamanan ya, kasih tahu itu si pelaku ini melakukan pelecehan tuh misalnya seperti itu ya. Atau di bis, saya sedang menangani kasus seorang ibu bawa anaknya dari Riau ke Bandung, dia mau menghadiri sidang perceraian dengan suaminya. Di dalam bis dia anaknya umur 7 tahun dilecehkan oleh penumpang lainnya. Dia sudah teriak-teriak minta tol, bukan teriak-teriak ya. Si pelaku ini mau turun di jalan tol. Si ibu udah bilang sama Pak Supir, jangan diturunkan, tapi akhirnya dia turun. Ini masih kita lakukan penyelidikan, anaknya sudah kita periksa secara psikologis. Untungnya si anak ini pintar dan secara psikologis dia mengalami trauma. Jadi mohon maaf, dia memakai pampers tapi sama si pelaku di bis ini krep-krep lah gitu seperti itu ya. Ini sedang kami tangani. Kemudian rekan kejadian tadi saya sampaikan itu tidak melanggar hak privasi karena itu tindak pidana. Justru kalau tidak kita melakukan pencegahan itu artinya itu kita membiarkan terjadinya tindak pidana ya. Lanjut. Nah ini mencegah KS di kampus misalnya, karena banyak kejadian dengan lahirnya TPKS ini, pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada siswanya itu banyak, mahasiswa antar mahasiswa banyak. Terus kekerasan kasus KS di Sumatera Barat itu teman mahasiswa mereka lagi semacam PKM gitu ya, teman-temannya lagi tidur, kemudian sama pacarnya dia disuruh merekam temannya yang lagi tidur ini, bahkan sampai dengan mohon maaf bagian sensualitasnya direkam kemudian dikirim sama pacarnya. Nah itu juga kami proses. Kemudian banyak juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen dan antara sesama mahasiswa. Iya itu juga banyak. Lanjut silakan. Nah ini mencegah KS pada anak, pembelajaran seksual tadi saya sudah sampaikan. Ternyata di luar negeri itu edukasi seks terhadap anak itu bukan hal tabu. Mungkin saat kita bertahun-tahun dari dahulu tabu membicarakan masalah seks ya kepada anak-anak. Sesuaikan dengan usia anak itu sangat penting sekarang. Ya, karena daripada anak-anak kita mencari dengan sendiri tanpa bimbingan, memahaminya secara letterlet saja, kan seperti itu. Tadi saya cerita bahwa ada anak di Makassar ternyata menjadi korban kekerasan seksual. Dia pengen tahu gay itu apa, sehingga dia masuklah ke situs Amerika yang di situ kumpulan anak gay, orang-orang gay di dunia.
Begitu dia masuk ke situ ditanya anak orang mana, dia yang DM, si pelakunya adalah orang Australia. Kemudian dia diiming-iming, ayo kita video call. Video call mintalah untuk melakukan aktivitas seksual melalui video call. Disuruh jadi dibimbing lah, diinstruksi dari si pelaku tuh, kamu giniin, kamu buka celana, kamu lakukan ini. Dikasih uangnya cuma berapa? $19. Kan $19 itu nggak nyampe 300.000 ya. Itu dikirimlah ke akun dana ibunya, sehingga diketahuilah bahwa oh korbannya itu orang Makassar, anak SMA kelas 2 sekarang. Kelas 2. Kita tanya kemarin, kenapa sih kamu kok sama orang ini? Bu, saya itu awalnya dari TikTok, pengen tahu mau cari apa gitu loh. Kok ada muncul ini? Nah, terus saya tuh pengen tahu gay itu apa. Masuklah dia ke akun website yang di situ adalah kumpulan gay Amerika apa gitu. Disitulah dia terjerumus, dia pengen tahu gay itu apa. Sehingga saya tanya sama penyidik polisi Australia, kalau di Australia gimana sih? Oh, kalau di Australia kita sejak dini anak-anak ini sudah diberikan edukasi tentang seksual secara dini, tetapi disesuaikan dengan usia anak. Misalnya untuk anak-anak TK misalnya, kita ajari kamu kalau misalnya ada seseorang yang tidak dikenal atau siapapun yang dikenal mau menyentuh bagian-bagian tertentu itu jangan. Kalau sudah disentuh, kamu teriak. Nah itu harus, itu sangat penting saat ini dilakukan. Karena banyak sekali korban kekerasan seksual itu umur 5 tahun, 4 tahun, bahkan mohon maaf, balita umur 2 tahun, balita umur masih bulanan aja jadi korban loh Bapak Ibu. Serius, saya tidak ini serius. Jadi mohon maaf, korban kekerasan seksual bahkan oleh kadang ada kasus di Bengkulu itu pelakunya adalah kakak kandung sendiri terhadap adik kandungnya, kemudian hamil. Diselesaikan secara adat, si ibu tidak mengaku, enggak, anak saya enggak melakukan itu sama adiknya, enggak. Ternyata kan hamil. Akhirnya ketahuan bahwa itu digugurkan bareng-bareng sama ibunya sama kakaknya juga. Bayangkan semuanya, artinya si kakaknya pelaku kekerasan terhadap adiknya hamil, sama-sama menggugurkan dengan ibunya. Kalau secara hukum ini tiga-tiganya masuk bisa dipenjara gitu. Tapi bagaimana juga di sini hukum harus melihat kalau tiga-tiganya bagaimana sesungguhnya si adiknya ini korban. Sesungguhnya si kakak ini juga korban dari konten pornografi. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Dan saat ini banyak sekali kejadian seperti itu. Kakak kepada adik, bapak kepada anak, ya. Bahkan kemarin yang viral, ibu kepada anaknya. Yang kemarin Tangerang, Bekasi, itu gara-gara apa? Medsos. Bapak Ibu, kita harus pintar dan bijak menggunakan medsos. Jangan dengan gampangnya kenalan dengan seseorang di medsos, yang itu banyak sekali oleh pelaku-pelaku ini, predator-predator ini menggunakan akun medsos yang fake, yang palsu. Ya. Kemarin yang kasus ibu kandung, mohon maaf, menyentuhi anak umur 4 tahun, coba. Karena sebelumnya dia berkenalan dengan seseorang yang menggunakan medsos Ica apa gitu. Dia diiming-imingi uang karena dia memang membutuhkan uang. Ya, memang ekonomi ini menjadi satu faktor utama juga. Membutuhkan uang, ditawari uang 9 juta. Kamu kalau mau foto badanmu sampai seluruh tubuhmu dalam keadaan telanjang, kamu kirimkan foto itu ke saya akan transfer kamu 9 juta. Setelah dikirim gambarnya, ternyata uang itu bukannya dikasih, malah disuruh lagi untuk melakukan hal yang lain. Nah, si ibu terpaksa melakukan karena foto telanjang dia udah jebrang, ya, dengan harapan tadi 9 juta. Tapi ternyata bukan begitu dikirim uang tersebut, malah kamu lakukan artinya terhadap siapapun anggota keluarga yang ada di rumah kamu sekarang. Bukan besok lagi, sekarang. Kalau enggak, foto kamu akan saya sebar. Sehingga yang ada anak-anak di videolah sesuai dengan instruksi si pelaku. Itu yang kemarin viral. Dan kejadiannya Tangerang dan Bekasi. Kalau yang Bekasi itu anaknya umurnya 9 tahun. Sehingga saya sampaikan kepada penyidik, ini si anak 9 tahun ini daya ingatnya sudah tinggi, harus diterapi psikologi secara betul-betul sampai tuntas.
Kalau yang umur 4 tahun mungkin kadang kalau kita ingatan kita tuh umur 5 tahun ke atas baru terekod ya. Tapi itu juga tidak boleh lepas ya dari penanganan secara psikologis. Nah itu. Jadi saya juga kita memang boleh kita tidak supaya tidak ketinggalan zaman gitu, kita aktif di medsos, aktif di Facebook, TikTok atau Instagram, tapi kita harus cerdas bagaimana menggunakan medsos itu. Saya menghimbau jangan semua apa yang terjadi pada diri kita, keadaan kita itu diumbar di medsos. Justru itu menimbulkan potensi bagi pelaku-pelaku ini. Oh, ini lagi galau nih ibu ini, karena statusnya status galau, masuklah dia. Seolah-olah dia memberikan perhatian khusus. Betul. Ada kasus juga yang dia lagi galau karena suaminya selingkuh, dia itu di Facebook, adalah yang ngaku di Facebook itu polisi ganteng. Ini kasus betulan polisi ganteng, bahkan si ibu ini istri seorang pejabat di instansi militer. Kenalan karena oh dia polisi ganteng nih di Facebooknya. Video call gitu karena dia juga lagi sakit hati kan, karena si suaminya ini juga punya will gitu. Akhirnya ternyata apa? Ternyata itu adalah pelakunya siapa? Setelah video call lagi nyetrika itu juga lagi nyetrika nih. Kamu itu dong. Saya pengen lihat, mohon maaf bagian sensitif gitu. Video call direkam lah sama si pelaku. Akhirnya diancam kalau kamu nggak ngirim uang sekian, fotomu akan saya sebar. Itu diatur di extortion sekarang ya. Nah, itu akhirnya apa, ngadu ke polisi, Bu, saya begini, saya sudah diancam, saya sudah diperas begini. Itu gara-gara apa? Gara-gara curhat di medsos. Sehingga ini menjadi sasaran daripada si pelaku-pelaku. Daripada si pelaku-pelaku, oh ini lagi galau nih. Udah saya pura mendengarkan apa keluhannya, pura-pura memberikan nasihat. Itu mulailah dari situ. Jadi baik pada diri kita sendiri, ibu-ibu, baik pada anak-anak, tolong diajarkan bahwa kita harus pintar menggunakan medsos, jangan terlalu yang menjadi kehidupan pribadi kita jangan terlalu diumbar di medsos, karena itu bisa menjadi salah satu potensi terjadinya tindak pidana. Lanjut. Nah ini juga saya melanjutkan mungkin edukasi terhadap anak-anak. Di gereja-gereja supaya ada sekolah minggu ya bagi anak-anak, mungkin oleh inisiator dari ibu-ibu gereja Toraja ini, satu literasi mungkin yang mungkin di sini ada psikolog, ada pendidik dan lain-lain, bagaimana cara memberikan edukasi dini kepada anak TK, SD, SMP, SMA untuk bisa menghindari terjadinya kekerasan seksual. Tadi mungkin pada anak-anak TK untuk berani berkata tidak kalau ada seseorang ingin menyentuh bagian-bagian tertentu, atau seperti tadi kalau mengalami jangan takut untuk berbicara, harus terbuka kepada orang tua, kepada siapapun jika mengalami, karena kebanyakan anak-anak ini mengalami kemudian tidak berani, takut untuk bicara kepada orang tuanya, takut untuk cerita, sehingga akhirnya sudah hamil baru ketahuan, ibunya curiga, loh kok ini perutnya semakin membesar, baru dia cerita. Ataupun mungkin di lingkungan masyarakat ada dia menjadi korban oleh keluarga terdekat, nah itu juga digugah supaya tidak takut untuk melapor, tidak takut untuk bicara cerita kepada orang-orang terdekat. Karena kebanyakan seperti itu, karena takut akhirnya dia tidak bicara, akhirnya apa? Karena mungkin ada ancaman. Tetapi kalau misalnya dia sudah menceritakan, kita akan memberikan perlindungan. Artinya ancaman bahwa memang ada beberapa kasus yang menjadi budak seks dari orang tua, seperti tadi yang saya ceritakan di Pati ini yang baru-baru ini, itu kan berlangsung bertahun-tahun ya, dia cekoki pil KB, kemungkinan besar untuk kasus-kasus tertentu memang dia diancam oleh bapaknya supaya tidak cerita sama ibunya. Begitu, kalau cerita nanti ibu akan saya ceraikan, ibu akan saya bunuh dan lain-lain, biasanya seperti itu. Ya, sehingga anak takut untuk cerita. Akhirnya menjadi ada yang dari SD sampai kelas 2 SMP dia menjadi budak seks dari orang tuanya, ada banyak seperti itu ya. Jadi mungkin di sekolah minggu juga menyampaikan kepada anak-anak kita supaya tidak takut untuk bercerita kalau misalnya mengalami amit-amit yang mengalami atau tahu ada temannya misalnya yang cerita,
dia ceritakan kepada orang tuanya supaya bisa membantu temannya dan lain-lain. Mungkin karena temannya ini takut bercerita kepada orang tuanya, dia cerita kepada sahabatnya misalnya, yang notabene sahabatnya itu adalah kita misalnya. Nah, kita upayakan untuk bisa membantu, paling tidak menginformasikan kepada pihak kepolisian atau mengarahkan ke lembaga tertentu, ajak misalnya tadi ke UPTD PPA, ke lembaga-lembaga pemerintah atau swasta yang menangani kasus perempuan dan anak untuk supaya kita lakukan pendampingan. Ini adalah pengaduan-pengaduan di Polri 110 atau di Layanan Sapa 129. Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini menjadi yang itu 1 kali 24 jam ya. Kalau Polri memang saya akui Polri ini karena semua diurusi, tidak hanya kasus perempuan anak ya, tawuran dan apa pasti masuknya ke sana, sibuk terus. Tetapi khusus perempuan dan anak, ibu bapak bisa menghubungi Sapa 129. Di situ ada 24 jam Kementerian Pemberdayaan Perempuan memiliki operator untuk menerima pengaduan dari masyarakat ya. Mungkin itu ya sepertinya akhir dari ini, dari paparan saya ya. Next. Nah, sudah. Ternyata mohon maaf ya panjang lebar, terlalu panjang. Mungkin mudah-mudahan tidak membosankan dan mudah-mudahan menjadi menambah pengetahuan Bapak Ibu semua bagaimana penanganan, bagaimana perkembangan kasus-kasus kekerasan, penanganannya maupun dari undang-undangnya itu sendiri. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Emma atas penyampaian materinya yang sangat menarik ya, dan juga bisa menambah wawasan bagi kami semua yang hadir pada saat ini. Dan mungkin untuk menghemat waktu kita langsung tanya jawab. Di sini banyak sekali mungkin yang ingin bertanya. Tanya jawab pertama ini kita mulai dari untuk yang hadir secara onsite. Jadi mungkin ibu-ibu bisa atau bapak-bapak juga bisa bertanya. Nanti pertanyaannya langsung menyebutkan nama, kemudian asal dari gereja mana atau jemaat mana, kemudian nanti pertanyaannya akan langsung dijawab. Ada yang ingin bertanya? Ya. Saya kepada ibu-ibu dulu ya Pak ya. Ladies first, Pak. Ya, ladies first. Dio, kepada Ibu Elis. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan saya Ibu Elis dari Gereja Toraja Jemaat Rahmat. Terima kasih Bu Emma Rahmawati atas paparannya, sangat membuka wawasan kami sebagai masyarakat, sebagai mitra Polri ya, masyarakat Ibu. Kalau saya melihat dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 yang tadi sudah dipaparkan, bahwa ada kekerasan fisik, psikis, penelantaran ya, dan satu lagi. Nah, secara regulasi Ibu, mohon maaf kesempatan yang sangat besar ini, di media sosial dimanapun ya kita lihat bahwa kekerasan itu dari waktu ke waktu sangat tinggi. Mungkin karena ini juga disebabkan karena kita melek medsos ya, jadi akhirnya kita jadi ngeh atau jadi aware bahwa oh ternyata kekerasan bukan di sana, di pulau sana, tetapi ada di sekitar kita, bahkan di rumah sendiri. Ya, ini Ibu mungkin juga ada semacam pertanyaan nanti, tetapi sekalian juga bahwa ini apa ya, aspirasi dari masyarakat bahwa kekerasan itu di rumah. Karena terkendala budaya kita orang timur, jadi rasa malu, bahkan karena takut dihukum, jangankan dihukum di undang-undang, tetapi dihukum oleh lingkungan, dihukum oleh teman sendiri, tetangga, siapapun, itu akhirnya orang takut melapor.
Nah, kalau saya melihat juga Bu di sekitar yang kasus viral saat-saat ini, saya menghubungkan tadi bahwa itu ada relasi kuasa. Ya kan Bu, lagi viral ini kasus ketua KPU kuasa. Di dalam rumah pun relasi kuasa. Seorang wanita, anak, apalagi karena merasa takut. Ini kan bapak saya, apalagi kalau diberitahu, kamu kan anak saya, apapun saya bisa lakukan. Akhirnya terjadi, dan itu terjadi dan terjadi dan terjadi. Sebenarnya dari dulu, tetapi karena medsos sekarang hanya membuka kita dimanapun. Anak dititip di mana, di asrama, di pesantren atau apapun, baru mengingatkan kita. Anak kita harusnya di dekapan kita masih usia dini, sudah dititip di mana-mana. Akhirnya dia tidak berdaya ketika itu dilakukan. Tidak kurang-kurang undang-undangnya Bu, ya. Undang-undang berlapis-lapis dari berbagai, dari Kementerian Wanita, dari kepolisian. Tetapi banyak yang ini Bu, mohon maaf ya, bahwa ada yang ditindaklanjuti karena apa? Ada kuasa yang membuat orang takut, jadi ditindaklanjuti. Bahkan Ketua DPR kemarin mengatakan diviralkan dulu, baru itu ditangani. Ini apa yang salah, kehadiran negara. Jadi mohon maaf, mungkin saya merasa sendiri ada di sekitar kami, tetapi udahlah, kita melapor juga belum tentu dipeduli. Ini terjadi, dan itu benar loh Bu, bahwa undang-undang tidak kurang. Kadang-kadang ada yang datang, bukannya dilayani di setiap pelayanan yang terbuka, tetapi dilihat dulu, oh yang datang mungkin tidak bermobil atau mungkin tidak berpangkat. Itu dulu permasalahan mendasar yang perlu. Ini hanya masukan mungkin bahwa mari kasihan yang teraniaya karena ekonominya tidak bisa membangun dirinya karena dia tidak punya pengacara, tidak punya ekonomi. Nah, jadi yang korban juga itu karena situasi ada miskin struktural membuat demikian, tidak punya apa-apa. Jadi Ibu mohon maaf, mungkin juga perlu sosialisasi sampai ke masyarakat terdekat. Contoh kalau misalnya di lingkungan kami belum pernah melihat ada spanduk atau leaflet yang terus-menerus disampaikan supaya kita juga sadar, oh kemana harus melapor. Itu saja Bu, bahwa kemana kami harus melapor. Undang-undang itu tidak harus terlalu banyak, tetapi kayaknya tumpang tindih membuat jadi kayaknya saling berharap, akhirnya jadi tidak disampaikan. Demikian, terima kasih. Baik, mungkin langsung saya jawab aja ya Ibu Elis supaya saya tidak lupa juga. Memang dalam penanganan kasus perempuan dan anak tadi dibilang viralkan dulu baru ditangani. Ya artinya kami juga dari pihak kepolisian memang mengakui ada misalnya oknum tertentu atau penyidik-penyidik tertentu yang kurang memiliki sensitivitas ya terhadap masalah kasus-kasus perempuan. Tetapi upaya tadi yang kami sampaikan bahwa kami memiliki unit PPA di setiap Polres, Polda, kemudian kami juga memiliki pengawasan kalau misalnya Bapak Ibu mengetahui bahwa kasus yang dilaporkan di kepolisian itu tidak ditangani dengan baik misalnya. Tadi misalnya ada diskriminasi, melihat dulu ini siapa nih pelapornya misalnya, masyarakat yang punya uang atau tidak. Kalau mengetahui bahwa terjadi praktek-praktek itu di kepolisian, kepolisian mempunyai satuan pengawasan dalam proses penanganan kasus. Silahkan masyarakat bisa kalau misalnya mengalami ketidakadilan perlakuan dari pihak aparat misalnya, khususnya kami kepolisian, silahkan mengadukan, bersurat kepada kepala kesatuannya, misalnya kalau ditangani di Polres bersurat kepada Kapolres, bahkan terbuka bersurat langsung ke Kapolri dan lain-lain. Itu ada bidang pengawasannya, kami akan tindak lanjuti. Saya juga banyak bukan banyak ya, beberapa kasus yang ditangani oleh kewilayahan karena kami di Bambes ini sebagai pembina fungsi, itu juga ada yang melakukan pengeluhan misalnya atas proses penanganan perkara yang kurang baik gitu dari atau perlakuan yang kurang baik dari penyidiknya misalnya, itu dilaporkan ke sampai dengan Kapolri bersurat, kita terbuka sehingga dengan adanya informasi tersebut kami bisa melakukan perbaikan, kami bisa melakukan pengawasan, kami bisa melakukan asistensi supervisi terhadap penanganan kasusnya tersebut. Memang saat ini
trainingnya ya viral dulu baru mendapat perhatian khusus gitu ya. Memang seperti itu tidak kami pungkiri ya. Sehingga kalau sudah viral ya Kapolri pasti akan memerintahkan langsung gitu, Kapolda memerintahkan langsung, asistensi langsung seperti gitu kan. Ya itu juga silakan, itu adalah haknya daripada masyarakat. Memang kami juga tidak memungkiri bahwa masih ada oknum-oknum yang artinya memberikan perlakuan berbeda, misalnya seperti itu ya, bahkan tidak memiliki. Kalau kasus perempuan dan anak ini kan kami harus dilakukan secara khusus ya, berbeda dengan penyidikan kasus-kasus lainnya. Kalau kasus-kasus lainnya kita ini polisi ini penyidik ini hanya berfokus kepada pengungkapan kasusnya, tetapi kalau untuk kasus yang melibatkan perempuan dan anak, selain kita harus mengungkap kasusnya, kita juga harus memenuhi hak-haknya, hak-hak korban, hak-hak misalnya kalau pelakunya anak itu hak-hak pelaku, itu juga harus kami pikirkan bersama-sama, harus kami berikan. Yang tentu saja tadi saya sampaikan itu berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Nah, terima kasih Ibu Bu Elis atas masukannya, atas apa artinya itu, atas apa unek-uneknya ya, yang selama ini terjadi. Memang kami tidak pungkiri masih ada seperti itu, tetapi mudah-mudahan kedepannya kami akan semakin memperbaiki diri. Kami juga akan semakin kebetulan juga unit PPA ini nanti akan menjadi direktorat, jadi secara struktur akan menjadi besar Bapak Ibu. Jadi nanti kami dari unit akan menjadi satu direktorat, sehingga nanti mudah-mudahan dengan membesarnya struktur ini kami akan semakin maksimal memberikan pelayanan dan dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, dan kami jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Sudah cukup Bu Elis. Selanjutnya kepada penanya kedua Bapak Yusuf Rama. Terima kasih. Saya hanya ingin menanyakan mengenai kasus Ketua KPU. Karena ini kan lagi viral ya. Jadi saya ingin tanya kepada Ibu, kira-kira apakah polisi sudah bertindak dalam hal ini? Apakah menunggu pelapor untuk melapor? Apakah atau memang polisi sudah tangani? Dan kalau sudah ditangani, kira-kira kalau hukumannya berapa tahun itu kira-kira? Terima kasih. Ya, baik. Laporkan atau tidak memang itu menjadi hak daripada si korban ya. Sampai dengan saat ini setahu saya kemarin memang sempat dari LBH Apik katanya akan melakukan konsultasi kepada kami untuk melaporkan secara pidananya. Tetapi sampai dengan sekarang belum ada ke Mabes. Jadi artinya kita memang tadi saya sampaikan setiap orang bisa melaporkan. Silakan kalau misalnya ada yang melaporkan atas nama korban, ya kami terbuka saja. Tetapi kalau misalnya kasus tersebut artinya ini lebih kepada kalau anak itu kami tidak ada toleransi. Kalau anak itu, kalau korbannya anak itu tidak ada toleransi. Tetapi kalau dewasa tadi ada yang namanya delik aduan gitu kan. Kalau delik aduan itu syaratnya bahwa si korbannya yang harus melapor, nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, itu kalau delik aduan bedanya. Jadi kalau delik aduan karena korbannya ini dewasa, ya harus yang bersangkutan yang melaporkan, mengadukan ke pihak kepolisian. Kecuali anak ya, anak itu tidak ada delik aduan. Anak itu delik murni. Kalau ada kasus anak yang orang tuanya tidak melapor, ini lembaga pemerhati anak atau misalnya LSM pemerhati anak ini bisa melaporkan. Ya, misalnya kasus di Jawa Tengah dulu ada kasus guru mencabuli anak-anak muridnya. Orang tuanya nggak mau melapor karena malu. Akhirnya karena ini sudah viral, akhirnya KPAID, Komisi Perlindungan Anak Daerah, yang melapor ke pihak kepolisian. Nah, di sini Bu bagaimana mengungkap kasusnya? Orang korbannya nggak mau melapor gitu kan, orang tuanya yang mewakili korban nggak mau melapor, ya kami berupaya untuk menggugah pihak keluarga korban itu bekerjasama kooperatif untuk dapat memberikan keterangan untuk melakukan proses penanganan perkaranya. Karena kalau anak itu tidak ada toleransi Bapak Ibu. Artinya gini,
Kalau ada satu perkara pidana, misalnya taruhlah si anak ini pacaran, tapi dia pacaran sama orang dewasa. Walaupun mohon maaf mungkin pacaran kan suka sama suka, tetapi kemudian ada pacarannya dia sudah kebablasan misalnya gitu. Kata si pelaku ini yang pacarnya yang dewasa ini, lawang kita melakukan suka dan suka tapi orang tua tidak terima misalnya. Itu yang pelaku dewasa ini sudah pasti itu dipidana. Bahkan walaupun mohon maaf ya, yang mirisnya saat ini di beberapa daerah, mungkin kalau ibu bapak tahu ada aplikasi micet. Micet itu aplikasi apa ya? Satu aplikasi yang di situ ada perkumpulan, misalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk di situ, misalnya siapapun boleh digabung di situ sih. Tetapi kemudian ada penyalahgunaan aplikasi ini dilakukan untuk, mohon maaf, untuk menawarkan diri sendiri ya, untuk dieksploitasi seksual gitu. Nah ini biasanya udah langsung DM-an nih sama, dan rata-rata ini anggotanya adalah remaja. Dulu micet ini muncul pertama di mana? Di Pontianak Kalbar. Jadi di Pontianak itu ada indikasi si anak-anak ini karena ya kadang-kadang mereka ini pergaulan, kemudian dia ingin membeli sesuatu yang kemudian orang tuanya tidak mampu, akhirnya mohon maaf secara kasar artinya dia menawarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang, sejumlah uang. Jadi mirisnya di dalam micet itu, mereka ada grup micet itu, ya sudah siapa yang mau bertransaksi sama saya. Nanti ada grup-grup kan bahkan Bapak Ibu untuk paket hemat supaya dalam melakukan transaksi ini kemudian dia memerlukan satu ruangan, mereka rame-rame menyewa satu misalnya penginapan gitu. Misalnya di situ ada berapa 4 remaja wanita misalnya, dia masuk di micet kemudian menawarkan dirinya sendiri kepada orang lain untuk inilah ya, untuk transaksi. Nah satu kamar itu disewa bareng-bareng, misalnya kamarnya satu hari itu 300.000, yaitu mereka patungan di antara mereka itu. Dan ruangan itu kan bisa 1 kali 24 jam ya, sehingga bisa bergantian dia di situ, kan paket hemat gitu kan, seperti itu. Ini mereka motivasinya apa? Hanya ingin membeli handphone iPhone, ingin memberi ini, membeli itu gaya hidup. Ini membeli sesuatu tetapi dia tidak mampu, orang tua tidak mampu memenuhi, kemudian akhirnya dia mencari jalan yang memang itu tidak baik gitu, seperti itu. Nah ini banyak terjadi di antara anak-anak kita ya di Indonesia ini, beberapa tempat seperti itu. Bahkan memang motifnya memang tidak hanya gaya hidup, ada juga yang memang motifnya karena memang dia bapak ibunya sudah cerai, ada kasus di Sulawesi Tengah, kemudian dia harus menanggung kehidupan adiknya, bapaknya sudah nikah lagi, dia sama ibunya, akhirnya mohon maaf dia menawarkan diri terhadap laki-laki. Tetapi kemudian walaupun kalau anak ini tidak ada toleransi, walaupun dia sendiri yang menawarkan dirinya sendiri, itu si dewasa yang pemakai orang dewasa ini bisa kena. Karena yang dewasa ini dianggap sudah bisa berpikir, oh ini anak-anak nggak boleh saya pakai, ya nggak boleh, walaupun anaknya sendiri yang menawarkan, ya itu tidak bisa kalau anak-anak itu walaupun dirinya sendiri yang menawarkan, itu pasti bisa kena. Itu 11 orang di Sulawesi Tengah, walaupun anak-anak si anak perempuan ini yang mau dan dia mendapatkan bayaran, tetap si pengguna ini kita pidanakan dan sudah divonis, ya seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan orang dewasa, itu yang tadi Bapak sampaikan, yaitu kalau delik aduan itu harus korban langsung. Ya, kalau delik aduan itu harus korban langsung yang melapor, tidak bisa diwakilkan. Seperti itu ya. Karena harus ada permohonan supaya peristiwa yang saya alami ini diproses secara hukum. Itu tertulis di dalam materai, harus itu adalah salah satu syaratnya. Seperti itu. Ya sekarang tergantung kepada yang bersangkutan ya. Saya juga kemarin saya koordinasi dengan Komnas Perempuan. Bu, saya bilang tolong pendampingnya ditegur dong. Si ibu ini jangan berkuar-kuar terus di
di media gitu. Dia kan katanya korban kekerasan seksual, tapi kok malah berkuar-kuar terus di media. Sedangkan di dalam undang-undang kasus kekerasan seksual, identitas korban itu harus dilindungi. Lah sekarang korban sendiri tidak melindungi dirinya sendiri. Tolong akhirnya ditegur oleh Komnas Perempuan untuk pendampingnya supaya tidak terus muncul terus di publik gitu, memberikan pernyataan-pernyataan gitu seperti itu. Sebetulnya karakteristik, kalau misalnya karakteristik dari korban ini cenderung dia yang korban memang kalau tidak ada kepentingan apapun ya, artinya yang paham bahwa dia memang adalah korban, dia cenderung menutup diri. Bahkan artinya ketemu dengan orang aja dia nggak mau gitu loh. Ya, seperti itu. Itu sebetulnya yang cenderung daripada korban kekerasan seksual ini gitu. Tapi ya mungkin untuk kasus ini ya lain, apa karena yang diduga pelaku adalah pejabat publik sehingga perlu dia speak up, perlu dia bicara di media dan lain-lain ya. Motivasinya saya kurang tahu apa ya, itu kan tergantung daripada si korban itu sendiri. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Satu lagi mungkinnya biar pas jam 1, udah jam 1 lewat masih. Ya, satu lagi mungkin ya. Mungkin yang dari Zoom dulu ya. Mungkin yang dari ada Zoom ya. Dari Zoom mungkin ada yang ingin bertanya, boleh di unmute. Langsung saja bertanya. Ada? Belum ada yang dari Zoom. Yang dari onsite banyak sekali. Gimana? Cukup satu aja? Oh. Iya, pertanyaannya singkat ya. Langsung pertanyaan saja. Hanya mau tanya kan, daerah saya ini daerah lingkungan orang-orang Betawi. Saya nama saya Begora. Saya dari gereja Depok. Hanya saya mau tanyakan, karena di lingkungan saya orang-orang Betawi, jadi kalau kita ada melihat seperti misalnya kita melihat ada anak-anak laki-laki itu, nah dia selalu panggil itu anak-anak perempuan yang lebih kecil dari anak laki ini umur 6 tahun, anak perempuannya yang 4 tahun. Lalu dia buka itu dia punya, jadi saya cerita porsi, dia buka itu dia punya celana, baru dia sodorkan itu dia punya loh. Nah, apa sekali begitu? Nanti pegang-pegang atau kau bisa punya apa? Coba, lu orang Betawi itu, bisa punya apa pun? Nah, itu anak umur 6 tahun. Makan kita, saya buat rumah di atas. Jadi saya lihat di bawah itu anak di warung-warung kan. Enggak boleh kamu begitu. Malah baru saya lapor sama ibunya. Tolong itu anak kamu berbuat begini. Saya jangan tante urusin anak saya. Tante urusin anak tante itu dia udah biasa. Nah kenapa dia bilang? Jadi bagaimana kita punya itu sama mereka itu? Terus ada lagi kakak ini. Dia bapaknya ini mempergoki anaknya tuh pacaran, tapi pacaran di dalam rumah. Langsung dapat nama, terus anak saya, anaknya dia kejar-kejar pakai golok. Anak saya nyobek, nah maksudnya batu itu anaknya. Nah maksudnya kan maksudnya ini, jangan ubah itu anak saya. Gua bacok, gua bacok kok, gua bacok dulu katanya. Jadi anak bagaimana kita punya lingkungan kayak begitu? Jadi kita mau melapor di mana mau? Kita sendiri yang ketakutan kan, karena kita juga dimarahi. Sedangkan memang orang di situ orang-orang Betawi semua, jadi kita nggak bisa bergerak bagaimana caranya biar mereka jangan seperti itu. Karena sering sekali kalau nggak ada karena bapaknya, ibunya, ngomongnya juga bagaimana? Memang lingkungan mungkin lingkungan Betawi kayak juga nggak. Jadi kalau kita kasih tahu, kita yang dimarahin, kita belain anak-anak, kita itu yang mau dibaca, mau dikejar-kejar siapa itu. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya Bu. Mungkin pertanyaannya
bagaimana memberi laporan jika melihat terjadi kekerasan seksual atau mungkin memberikan informasi ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Deborah ya. Iya, makasih Ibu informasinya ya, terima kasih banyak. Memang miris ya, karena mungkin informasi kepada masyarakat ini masih kurang ya, kami juga menyadari. Sehingga mungkin kalau Ibu tadi sudah berupaya memberitahu orang tuanya tapi tidak mau dikasih tahu, bahkan cenderung membiarkan gitu kan, malah kita yang dimarahi. Mungkin kalau saran saya lapor aja sama PRT-nya dulu, RT atau RW-nya, bahwa ada kejadian. Waduh. Iya. Ya, sebetulnya nggak boleh juga kita biarkan ya seperti itu. Kalau misalnya kalau ibu misalnya di sana di lingkungan ibu ada nggak jauh ke polsek atau gimana? Atau ada Babin Kamtibmas, pernah dengar Babin Kamtibmas nggak Bu? Pak polisi yang di wilayah-wilayah itu patroli gitu. Oh, jauh ya? Oh, jauh. Ya, mungkin apa ya? Pak RT-nya juga sama, RT RW juga di situ. Keluarga juga ya. Pusing juga ya kalau kayak begitu ya. Artinya kita sudah berupaya partisipasi ya untuk mencegah, tetapi kemudian masyarakatnya tidak peduli gitu, bahkan mungkin dia tidak memiliki pengetahuan itu sehingga ya cenderung membiarkan. Sebetulnya memang miris ya, seharusnya nggak boleh seperti itu ya. Tapi kemudian kalau ibu misalnya ya di situ juga jauh pemerintah daerah, jauh juga ke kepolisian, nggak ada. Ya mungkin bisa di pemerintah daerah RT RW, susah juga seperti itu ya. Mungkin kalau ibu mau lapor ke polsek juga jauh gitu ya. Lapor ke polsek hanya untuk sekedar menginformasikan gitu. Apakah mungkin di sana ada lembaga-lembaga ada organisasi kepemudaan? Enggak juga ya. Iya. Lingkungannya keluarga mereka semua ya. Ya artinya kalau misalnya lingkungan keluarga mereka ya, kalau misalnya pun lingkungannya keluarga udah dikasih tahu kepada ibunya, mungkin ada saudara lain yang lebih paham, mungkin bisa jadi ibu. Karena ibu sudah menyampaikan ke orang tuanya membiarkan. Apakah mungkin bisa memberitahukan ke anggota keluarga yang lain atau pamannya atau lingkungan sebagian lingkungan di situlah. Itu coba untuk diberitahukan. Mungkin walaupun Pak RT-nya keluarga, mudah-mudahan Pak RT-nya paham sehingga tapi sudah pernah mencoba. Ya. Ya. Nanti jaga karsa ya Bu ya. Nanti coba saya artinya gini, kalau nanti mungkin bisa saya share kalau pas ada kejadian lagi. Mungkin saya nanti koordinasi dengan Polres Jakarta Selatan dengan Polsek Jagakarsa ya, apakah ada Babin Kamtibmas yang harusnya memantau daerah ibu. Nanti saya coba untuk artinya sampai dengan saat ini masih terjadi. Oh udah 3 bulan, tapi anaknya udah tahu. Maksudnya kan tidak menutup kemungkinan mungkin karena sudah ibu pernah lihat dia tidak melakukan di situ lagi, tapi di tempat lain gitu. Misalnya gitu kan, tidak menutup kemungkinan karena tidak ada yang melarang. Ataupun mudah-mudahan ya walaupun orang tuanya bilang biarin aja itu biasa, tapi kemudian dia sebetulnya menegur anak-anak ingatkan, kita juga nggak tahu. Nanti coba mungkin ibu bisa catat nomor saya. Nanti mungkin kalau misalnya ada terjadi sesuatu lagi ibu yang ketahui, nanti saya coba koordinasi dengan Polsek Jagakarsa supaya melakukan patroli juga sambang orang oleh Babin Kamtibmas ke daerah ibu mungkin ya. Itu mungkin yang sementara karena aparat RT RW-nya tadi masih keluarga, jadi dilaporin juga nggak peduli, bingung nggak jadinya kan, seperti itu. Nanti mungkin
saya mungkin Bapak Ibu takut saya lupa, silakan dicatat nomor telepon saya kalau misalnya ada informasi atau Ibu membutuhkan ingin diskusi terkait perempuan dan anak bisa ke 0813 82 74 7770. Nanti saya terbuka, nanti mohon sebelum telepon mungkin di WA dulu saya dan ini nanti dan mohon maaf tidak mungkin kalau tidak langsung saya jawab dan lain-lain. Biasanya saya sedang HP saya selalu silent karena kadang-kadang sedang dalam forum atau apa, saya belum bisa langsung jawab. Misalnya monggo silakan bisa WA dulu. Mungkin itu ya Ibu Deborah yang bisa saya bantu ya. Nanti saya koordinasi dengan Jagakarsa, Polsek Jagakarsa supaya melakukan sambang ke daerah Ibu ya. Terima kasih. Ya. 0813 82 74 7770. Izin, apakah bisa satu lagi? Ini ada dari apa namanya dari Komisi OIG dari PPGT yang ingin bertanya juga ini dari kaum muda ya. Saya persilakan kepada PPGT, perwakilan dari PPGT. Tadi angkat tangan ya tadi saya lihat. Ini juga ada dari oh ada dua, bisa Bu nambah dua izin. Dari BPGT dan dari kaum bapak-bapak juga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hendra Berlimbong. Saya sebagai salah satu anggota pemuda di Gereja Keramat. Sebelum saya bertanya, sebetulnya apa ya? Mungkin klarifikasi dulu. Orang tua saya enggak melakukan kekerasan KDRT karena ini berhubungan dengan pertanyaan mengenai orang tua kepada anak. Saya sering sekali mendengar dari teman-teman saya, posisi contoh mereka itu mendapatkan cerita pengalaman yang kurang baik dengan orang tua mereka. Bisa itu dari orang tua mereka yang keras, berdasarkan dari verbal dan juga non verbal. Dan di situ mereka tidak banyak yang menyadari bahwa mereka mendapatkan perlakuan KDRT begitu, karena bisa itu karena mereka sudah mendapatkan perlakuan itu dari kecil atau bagaimana lainnya gitu ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa saja sih indikator yang menunjukkan bahwa anak tersebut sudah mendapatkan perlakuan KDRT gitu. Bisa saja itu kepada anak, dari orang tua ke anak, atau anak ke adik sendiri gitu ya. Dan bagaimana kita bisa membedakan bahwa hal tersebut merupakan KDRT dan bukan teguran biasa atau bagaimana lainnya. Selanjutnya, apa saja indikator bagi orang tua untuk memahami atau mengetahui bahwa wah, saya ternyata sudah melakukan KDRT kepada anak saya sendiri atau anggota keluarga saya di dalam rumah tangga. Karena kan tadi penjelasannya adalah KDRT itu bukan hanya ke anggota darah, akan tetapi bisa juga ke pembantu dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, memang tadi KDRT sebetulnya tadi sudah disampaikan bahwa pukul aja misalnya nggak boleh gitu ya, walaupun artinya tapi ada cara lain untuk mendidik anak, tidak harus dengan kekerasan fisik gitu seperti itu. Nah, kalau sudah itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap anak-anak menjadi murung, terus kemudian itu sudah menimbulkan luka membekas kepada anak. Nah, itu sudah sebetulnya hal yang terkecil itu juga bisa kategori KDRT, artinya dengan makian. Tetapi mungkin kadang-kadang orang tua nggak tahu bagaimana cara artinya menegur anaknya gitu kan, menegur anak harusnya misalnya dengan lemah lembut dan lain-lain, tetapi ada juga ya kadang-kadang, mohon maaf saya juga kadang-kadang bernada tinggi bicara gitu kan, kadang ya kalau sekarang kita udah tahu bahwa walaupun kita marah semarah-marahnya ya nggak boleh dengan kekerasan secara fisik gitu. Tetapi kalau sudah melakukan kekerasan yang fisik kemudian itu sudah menimbulkan luka, apalagi luka berat, ya itu harus dilaporkan sebetulnya, ya harus dilaporkan. Bahkan misalnya dia
tidak berani untuk lapor sendiri, kemudian cerita kepada temannya, cerita kepada saudaranya yang lain. Sebetulnya ada hal mungkin tadi yang saya sampaikan, tidak harus dulu kalau misalnya ragu-ragu untuk supaya disadarkan, tidak harus langsung dulu lapor ke kepolisian. Misalnya tadi ada lembaga-lembaga, misalnya di UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial itu ada, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat lain yang memberikan perhatian perempuan dan anak, itu bisa konsultasi, mengadukan dulu peristiwanya. Misalnya, oh saya mengalami ini, tapi saya nggak mau dilaporkan, saya nggak mau lapor polisi, saya ingin orang tua saya ditegur gitu. Orang tua saya diberikan penyadaran misalnya. Nah itu nanti ada pendampingnya. Itu nanti ada konsultasi di lembaga-lembaga ini. Mungkin itu ya. Kalau misalnya itu sampai sejauh mana ya sebetulnya hal-hal kecil aja juga itu nggak boleh dilakukan, apalagi sampai kekerasan fisik misalnya gitu. Tetapi kalau misalnya itu sudah mengakibatkan luka yang besar, misalnya dampaknya sudah luar biasa ya, itu sebetulnya didorong walaupun itu sudah dilakukan konsultasi misalnya ke lembaga tadi, tetapi kalau dampaknya sudah sangat luar biasa itu ya biasanya dari pendamping juga mendorong untuk dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Tapi kalaupun tidak, kalau misalnya itu masih dalam batas toleransi, itu bisa dilakukan mediasi. Oleh lembaga tertentu, misalnya dipanggil orang tuanya, diberikan pemahaman dan lain-lain. Seperti itu sih ya. Sudah jelas ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan waktu kami ya. Saya hanya memberikan satu penanya. Saya persilakan kepada PWGT Bintaro ya. Tadi PKB sudah diwakili oleh Pak Yusuf Rama ya. Sekarang kita ke PWGT Bintaro. Baik, selamat siang Ibu, terima kasih. Sebetulnya mungkin kami sudah memahami bahwa apapun kekerasan ini tidak bisa diterima dan harusnya lapor kan gitu. Cuman masalahnya adalah kita berada di lingkungan kesukuan seperti tadi Ibu jelasin dan di dalam gereja kan gitu. Nah, sesuai pengalaman Ibu nih, mereka kan biasanya kalau udah seperti itu nanti takut, nanti jadi dicerai, ataupun nanti terbuka aib gitu. Kami sudah pernah diskusi waktu itu di Bintaro dan memang belum ada solusinya, karena kan kecuali dia memang yang memberanikan diri untuk melapor. Nah, sesuai pengalaman Ibu kira-kira yang pernah terjadi, itu yang akhirnya bisa terselesaikan tuh bagaimana caranya gitu. Karena kami pun masuk ke dalam, mungkin mereka mau konseling dengan kita tapi dia takut atau malu seperti itu. Jadi saya pribadi saya belum mendapatkan solusi bagaimana caranya mereka bisa bicara, ataupun mungkin Ibu pernah ada solusi untuk itu yang kita perlu tahu. Terima kasih. Ya. Memang kembali lagi untuk menyadarkan bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu harus dilaporkan, harus ditangani secara hukum misalnya, yaitu tadi kembali lagi ke pribadi masing-masing, artinya kepada korban itu sendiri. Tadi disampaikan banyak faktor tadi yang karena tadi aib, karena takut, kemudian keadaan ekonomi dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang dia melapor itu masih bagus dia melapor, tetapi kemudian dia hanya ingin misalnya saya nggak mau lapor tadi, saya nggak mau melapor ke polisi, tapi saya hanya ingin melakukan konseling misalnya gitu. Memang konseling ini tidak memiliki kekuatan untuk dapat memaksa si pelaku untuk bersama-sama. Misalnya datanglah ke lembaga ibu mempunyai satu lembaga untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak. Si korban ini, taruhlah si korban adalah istri, sudah datang ke ibu saya mengalami KDRT. Saya nggak mau lapor tapi saya ingin dilakukan konseling gitu. Nah ini juga lembaga ini juga kadang-kadang memang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa si suami ini untuk datang dilakukan konseling bersama-sama gitu. Sehingga kalau misalnya upaya itu sudah tidak bisa upaya mediasi itu sudah tidak bisa dilakukan, ya artinya dari pendamping dari lembaga ibu itu memberikan penguatan kepada si istri untuk bisa
ya ini harus lapor berarti. Karena kita mau dilakukan mediasi untuk dilakukan pemahaman terhadap si pelaku misalnya dalam hal ini misalnya suaminya tidak mau, tidak kooperatif, sehingga kalau dilakukan pembiaran ini akan semakin menjadi perlakuan ini. Ya artinya penguatan bagi si pelaku ini untuk berani untuk melaporkan ke pihak kepolisian kalau jalur mediasi sudah tidak bisa dilakukan, yaitu mau nggak mau itu harus didorong untuk melapor ke pihak kepolisian. Itu. Syukur-syukur sih dalam hal ini artinya apalagi kalau kita pendekatannya secara agama, saya tahu mungkin di gereja ini mungkin ada semacam mungkin lembaga yang menerima pengaduan seperti itu, ya memberikan pemahaman pada masyarakat itu sangat luar biasa gitu. Termasuk tidak hanya kepada ibu-ibu ya, semua jemaah ya, artinya seperti itu ya. Artinya kalau misalnya upaya mediasi sudah tidak bisa dilakukan ya didorong saja untuk melakukan pelaporan, tidak ada masalah. Kalau misalnya di dalam mediasi ini gagal karena tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa si pelaku ini melakukan konseling, ya artinya tadi ada celah walaupun sudah dilaporkan nanti akan untuk kasus-kasus eskalasinya enggak tinggi ya, artinya tadi hanya memukul gitu kan. Tetapi memukulnya tidak hanya sekali misalnya, sehingga ini perlu dilakukan konsultasi. Kemudian konsultasi upaya mediasi tidak berhasil karena tidak si pelaku ini terus melakukan hal tersebut, ya dorong untuk melakukan. Kemudian nanti karena ini misalnya dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami itu adalah delik aduan, ya mudah-mudahan dengan pelaporan ini juga kalau sudah secara hukum kan kekuatan nih penyidik untuk memaksa si pelapor datang memberikan keterangan terlapor atau diduga pelaku ini datang untuk dilakukan klarifikasi, sehingga mudah-mudahan dengan ternyata ini istri saya melaporkan, tetapi kemudian ya itu artinya juga melaporkan karena ini dilakukan mediasi baik-baik tidak bisa, kemudian itu keberanian itu harus dibentuk memang dari si korban ini. Tetapi banyak faktor kenapa tidak melapor itu tadi karena ekonomi, ketergantungan ekonomi dan lain-lain, ini juga menjadi penyumbang terbesar kasus KDRT tidak dilaporkan di kepolisian karena ketergantungan ekonomi tadi, sehingga mungkin melalui pemberdayaan ekonomi perempuan ya itu juga artinya kalau misalnya menyadari bahwa ya penguatan secara psikologis ini sangat penting memang di dalam kasus KDRT ya, sehingga seorang korban misalnya dalam hal ini adalah seorang istri berani untuk melaporkan, berani untuk menanggung resikonya kalau nanti misalnya dicerai sama suaminya karena dia melakukan pelaporan gitu. Seperti itu sih. Tetapi rata-rata memang banyak tadi yang saya sampaikan banyak dicabut karena saya sudah diselesaikan secara keluargaan. Suami saya sudah menyatakan pernyataannya bahwa dia tidak akan ulangi misalnya. Ya kita kasih kesempatan gitu seperti itu. Kita juga tidak menutup gitu ya, menutup adanya penyelesaian seperti itu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, tapi kalau itu udah kasus yang sudah membuat korbannya rumah sakit dirawat berhari-hari bahkan cacat dan lain-lain, kita tidak menutup untuk adanya perdamaian gitu seperti itu. Itu sih lebih kepada memberikan kekuatan kepada korban untuk berani untuk melaporkan, dan kalau misalnya upaya mediasi tadi tidak berhasil. Seperti itu sih. Memang penguatan ini sangat penting untuk. Terima kasih Bu, udah cukup jelas. Karena keterbatasan waktu ya, kami untuk sesi tanya jawab pada seminar kali ini kami tutup, dan mungkin Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau ingin berkonsultasi bisa langsung berhubungan langsung dengan Ibu Emma ya, kan tadi sudah diberikan nomor handphonenya. Mungkin izin Bu, saya sedikit memberikan kesimpulan kali ya Bu ya. Mungkin mengenai seminar kita, pembinaan kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana pentingnya organisasi kemasyarakatan termasuk perhimpunan kita ini, persekutuan kita ini membantu pemerintah dalam mengatasi atau mencegah terjadinya kekerasan
Yang kedua juga membantu mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut apabila kita melihat atau minimal melaporkan ke Pak RT, bahkan kalau perlu memberikan pertolongan secara langsung secara khusus untuk kekerasan pada anak, di mana mungkin di sini ada tenaga kesehatan wajib memberikan informasi apabila melihat atau mendapatkan adanya kekerasan pada anak. Jadi peran serta kita dalam masyarakat sangat bermanfaat dalam mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Yang ketiga juga pemerintah itu memberikan layanan pendampingan terhadap korban kekerasan seperti layanan psikologis atau bekerja sama dengan organisasi lembaga kemasyarakatan seperti dinas kesehatan atau rumah sakit lainnya. Yang keempat, pentingnya pendidikan pembelajaran seksual dini pada anak-anak sesuai dengan tingkat usia untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual misalnya dalam wadah sekolah minggu ya. Demikianlah mungkin sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikianlah pembinaan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Emma yang sudah menyediakan waktunya untuk memberikan informasi. Semoga kita bisa bertemu lagi ya dalam materi-materi atau tema-tema selanjutnya. Terima kasih, saya sampaikan kembali kepada MC untuk acara selanjutnya. Baik, demikian pembinaan materi kita hari ini. Sebelumnya ada penyerahan tanda kasih dari Ibu Kurniawati Palisuan sebagai Ketua Bidang 3 PWGT KPJ kepada Ibu Emma Rahmawati. Foto bersama kembali dengan Ibu pembicara dengan moderator dan Ibu Ketua Bidang 3. Selanjutnya berturut-turut dengan pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa bersama penasehat, kemudian pengurus PWGT KPJ dengan Ketua PWGT ex officio, kemudian foto bersama pengurus PWGT Keramat dan Ibu Pendeta Asmi. Dan yang kelima terakhir seluruh anggota PWGT baik yang onsite maupun yang online.
Kepada ibu-ibu pengurus PWGT Jemaat Keramat, disilakan untuk maju sesi foto bersama. Sehabis ini, pengurus PWGT KPJ dan Ketua PWGT ex officio. Dengan foto bersama dengan Ketua PWGT ex officio dan pengurus Klasis Pulau Jawa. Semua anggota PWGT Klasis Pulau Jawa, baik yang online maupun onsite, disilakan kepada anggota PWGT yang online sejumlah 20 orang yang masih bertahan, disilakan untuk on kameranya. Terima kasih. Ibu-ibu yang di dalam Zoom, minta tolong untuk dibuka kameranya, kita berfoto bersama. Iya. Ibu-ibu, acara belum selesai. Disilakan untuk duduk kembali ke tempat masing-masing.
pengurus PWGT sudah menyiapkan berkat untuk kita semua. Sebelumnya kita berdoa untuk doa makan siang dipimpin oleh Bapak Pendeta Rizal. Disilakan Pak. Ya, kita akan tutup, kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Terima kasih Bu Emma, juga Bu Pendeta Asni sudah menjadi narasumber untuk ibadah bulanan PWGT kelas 10 Jawa hari ini. Kita tutup dalam doa, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan anugerah Tuhan nyatakan bagi kami hari ini bersama dengan ibu-ibu PWGT kelas 10 Jawa dilaksanakan di Jemaat Keramat pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya ibu-ibu terus menjadi duta damai, menikmati kedamaian di tengah-tengah kehidupan mereka juga keluarga. Dan juga kami bersyukur untuk pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kami lewat Ibu Emma, mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Kami tidak berharap terjadi kekerasan dalam keluarga kami. Tuhan tolong kedua hamba-Mu, Ibu Asni juga Ibu Emma, untuk terus menjadi alat Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami bersyukur untuk berkat Tuhan akan minuman disediakan. Kami percaya kami kuat, tubuh kami sehat. Saudara-saudara kami dalam kekurangan Tuhan tolong dengan cara Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang mengikuti online, demikian acara sudah selesai. Terima kasih sudah bisa keluar dari Zoom. Tuhan Yesus memberkati.